kedatangan dari nubuatan tentang kedatangan seorang nabi di Ulangan 18:18 sampai penggenapannya di Yohanes 12:49 sama Yohanes 12:78. Di situ Yesus masih berstatus utusan Tuhan, bukan Tuhan. Silakan Pak Pendeta tanggapi. Terima kasih. Anda masih kurang ayat. Masih ada 2 ayat Anda harus pahami, Anda harus gali tentang Yesus sebagai utusan. Masih ada, coba. Bisa ketemu? Tidak, cuma itu. Kalau bisa tambah itu. lagi Yohanes 17:3. Baik, saya akan tambahkan. Yohanes 17:3 juga. Kalau begitu saya akan tambahkan. Ya. Yohanes 17:3. Enggak, itu enggak nyambung kalau ke situ. Ya. Kita cari ini ya. Saya ketik ya. Nah. Sebentar. Ya. Tentang Yesus itu utusan, ya, dan Anda katakan ada kaitannya dengan dia sebagai nabi, ini masih ada tambahan ayatnya. Ya, supaya Anda mengenalnya, ya, bahwa dia juga adalah seorang utusan, dia juga adalah seorang nabi, oke? Ya. Nah, bentar ya. Ini ya. Itulah utusan, ya. Pak Pendeta. Nah, itu itu kan perlu diperdalam. Ya. Saya tidak menolak Yesus itu utusan. Saya tidak menolak. Perhatikan, kita tuntaskan dulu Yesus sebagai utusan. Ini satu lagi tambahannya. Dan orang banyak itu menyebut inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Oke. Ini tambahan buat Pastor Loading ya. Matius 21 ayat 11. Silakan dicatat ya. Ya, Matius 21 ayat 11. Oke. Kemudian masih ada lagi satu ayat saya tambahkan ya. Kita tambahkan dulu ya. Ada tertulis tentang aku. Oke. Kita lihat ya. Ya. Yes, dia datang dalam golongan kitab ya, dia dinubuatkan ya. Oke, kita lihat ya. Sebentar kita Oke, ini dia ya. Oke. Nah, ini Yesus juga berkata begini. Lukas 24. Sambil ditulis ya teman-teman di rumah ya. Lukas 24 ayat 44. Ya. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku. Dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, oke? Jadi begini, Pastor Loading, ya, saya tidak membantah apa yang Anda dapatkan dari kitab suci Alkitab. Anda melihat Yesus sebagai utusan. Dan Anda melihat bahwa dari Ulangan 18 ayat 18 itu nubuatan untuk Yesus. Itu tepat. Oke. Dan Yesus adalah utusan. Yesus hanya menyampaikan apa yang dikatakan oleh Bapa. Oke. Dan saya tambahkan tadi bahwa Yesus juga disebut Nabi. Dan Yesus juga berkata di dalam Lukas 24 ayat 44 ini ada tertulis tentang aku. Intinya ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Jadi Anda benar bahwa Yesus itu utusan. Tetapi belum lengkap. Kenapa? Coba Pastor Loading lihat di ayat ini berkata-kata apa? Harus digenapi semua. Semua. Itu garis bawahi ya. Semua. Jadi kalau Loading hanya menjelaskan bahwa Yesus ini hanya utusan, itu belum semua. Ya, itu belum semua. Ya, karena dalam Alkitab semua tentang Yesus itu dijelaskan. Semua. Ya. Saya ulangi pelan-pelan di dalam Lukas 24 ayat 44 ini. Ia berkata kepada mereka atau Yesus berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Saya kasih satu contoh ya, Loading ya. Kita ini secara dewasa dan secara cerdas ya.
walaupun tidak sepenuhnya secara akademis, ya nggak usah, kita bahasa sehari-hari saja, karena banyak orang juga tidak sekolah atau kuliah di teologi ya di sekolah teologi atau sekolah pendidikan agama Kristen. Jadi tidak perlulah bahasa-bahasa akademis begitu. Kita bahasa yang sederhana tapi tidak lari dari Alkitab ya. Oke. Nah, di sini Yesus berkata ada tertulis dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi ya, dan kitab Mazmur itu tentang dia. Tetapi yang ditulis itu semuanya harus tergenapi. Baik, satu contoh ya, Pastor Loading sudah bahwa Yesus itu utusan, saya terima, betul. Hanya menurut Alkitab ya, itu belum semua tentang dia. Kita lihat lagi satu tentang Yesus ini dalam Alkitab yang ditulis dalam kitab nabi-nabi. Kita ambil contoh Nabi Yesaya. Kalau Pastor Loading ada laptop di sana atau HP Android bisa lihat Alkitab elektroniknya boleh ya. Tapi kalau nggak ada saya buka di sini aja untuk kita ya. Begini. Ayo sambil tap-tap layar teman-teman ya, penonton Pastor Loading juga tap-tap layar ya. Kasih ikan paus ya, kasih kereta api, pesawat udara, kasih ya. Yuk kita lihat kitab Yesaya. Yesaya ini ayat yang juga sering muncul, jadi saya munculkan ini karena ini supaya tidak terlalu asing bagi banyak orang ya. Ini perhatikan, ini juga tertulis, ini juga nubuatan untuk Yesus, Pastor Loading ya. Ini bagian kedua yang kita bahas. Tadi bagian pertama Yesus utusan, saya terima. Itu alkitabiah sekali yang dijelaskan oleh Pastor Loading ya. Ya, ini Polin Sihotang cukup jelas dan terang data. Mantap Pak Pendeta. Iya, kita pakai data ya, Nah, sekarang Yesaya 9 ayat yang kelima dalam kitab suci Alkitab, tapi dalam Alkitab elektronik kita dia ayat yang ke-6 ya. Tuh, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Jadi anak yang baru lahir itu ya, dia disebut Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Ini juga merujuk kepada Yesus. Dari sini kita lihat selain Yesus utusan, dia juga dikatakan penasehat yang ajaib. Karena dia memberi nasihat kepada orang yang tersesat. Itu yang pasti ya. Allah yang perkasa. Karena dia bukan diciptakan dari debu tanah. Tapi firman yang menjadi manusia. Bapa yang kekal. Ini berbicara hakikat. Karena Yesus berfirman di dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Raja damai adalah karena Yesus sajalah yang dapat memberi damai sejahtera. Bagi setiap orang yang hidup berkenan seperti yang ia kehendaki. Ya, kenapa saya katakan Raja Damai? Kenapa saya dapat katakan Raja Damai ini? Karena saya tahu damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan itu, ya saya tahu rasanya. Jadi, dan dia berkata, ya, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, ya, seperti itu. Nah, jadi ini juga salah satu bagian nubuat yang harus kita bereskan dalam diskusi kita, Pastor Loading. Saya tulis dulu, ya sebentar saya tulis dulu. Penasehat ajaib, ya. Dia bukan hanya utusan, tapi dia juga penasehat ajaib. Yang kedua, ya, dia Allah yang perkasa, ya. Allah yang perkasa, ya. Allah yang perkasa. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Bapa yang kekal. Yang keempat di sini Raja Damai. Nah, sekarang saya minta tolong Pastor Loading, mungkin ada persepsi yang berbeda ya. Pandangan yang berbeda, dissenting opinion, pendapat yang berbeda dari Yesaya 9 ayat yang ke-6 ini mengenai penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yang pertama, starting pointnya, apakah Pastor Loading mengaku ini, maksud saya memahami ini, maaf bukan mengaku ya, ini beda lagi. Apakah Pastor Loading dapat melihat atau bisa memahami atau ada pendapat yang berbeda? Apakah ini nubuat untuk Yesus atau bukan? Nah, seperti itu.
Tadi utusan benar. Oke. Kita sudah lewat ya tentang utusan ya, Pastor Loading ya. Anda benar. Anda sudah benar Oke. melihat di situ. Oke, thank you. Ini yang Oke, kedua. baik. Gimana? Silakan. Oke. Saya perlu juga mendengar nih dari pendapat-pendapatnya. Lanjut. Begini dulu Pak Pendeta, pendapat Pak Pendeta tentang ayat ini bagaimana? Atau pendapat saya dulu? Pendapat saya sederhana seperti yang saya uraikan tadi, ini nubuat untuk Yesus. Oke. Jadi mungkin ada pendapat yang berbeda. Silahkan untuk coba diuraikan oleh sahabat kita PST Loading, GMC. PST itu apa kemarin? baik. Maaf. Pengikut satu Tuhan, penyembah satu iya. Tuhan. Oke. Ya. Oke. Mm. Oke. Boleh juga Lanjut. peneliti sekolah teologi juga boleh. Ya. musik dulu. Musik Biar dulu. enak kita, musik dulu. Zile, yo mile. Oke. Oke, baik. Yesaya 9 ayat 6 ya. Di sini sudah jelas teman-teman, kita bisa melihat dari pertama, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Namanya berbicara seorang anak yang lahir otomatis manusia, bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan lahir. Ketika ada yang meyakini bahwa Tuhan lahir, berarti itu agama mematikan akal. Seharusnya agama ini tidak boleh mematikan akal, tetapi agama harus selaras dengan akal. Nah, jadi di sini dari poin pertama sudah jelas, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jadi ini seorang anak manusia, seorang putra telah diberikan kepada kita, ya. Lambang pemerintahan ada di bahunya dan namanya disebut orang penasehat. Ingat, penasehat ajaib. Jadi Yesus ini adalah penasehat dari Tuhan. Karena seluruh para nabi adalah penasehat Tuhan. Jadi Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai itu bukan untuk Yesus. Tetapi Yesus di sini, ayat ini menjelaskan bahwa Yesus itu adalah penasehat Tuhan. Karena dengan mengikuti Yesuslah kita bisa kenal Tuhan itu. Dengan mengikuti perintah Yesus, nasihat Yesus, maka kita bisa mengenal Yesus itu. Karena hakikat Tuhan tidak terlihat. Kalau Anda mengatakan ini nubuatan tentang Yesus, penggenapannya di mana coba? Penggenapannya di mana? Nah, itu yang saya tanya. Karena setiap nubuatan pasti ada penggenapan. Karena di atas sudah ada, sebab seorang anak telah lahir, berarti manusia. Mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan? Penggenapannya di mana bahwa Tuhan yang datang? Coba, silakan. Baik. Sekarang saya balik kamera biar wajah ganteng saya kelihatan. Supaya sama-sama ganteng kelihatan sama Pastor Loading ya. Ya. Oke. Sebentar ya, saya balik kamera. Oke. Oh, bolak-balik dia. Oke. Pastor Loading ya. Baik. Teman-teman di room sudah dengar ya, itu dicatat ya, apa yang diuraikan oleh PST Loading itu harus dicatat ya, supaya kita betul-betul melihat resepsi atau pandangan dari Pastor Loading. Itu tidak masalah, saudara. Dissenting opinion, berbeda pendapat itu, berbeda pandangan itu tidak masalah. Ini sah di negeri ini, sah. Kalau berdiskusi ya, yang penting kita jangan saling menghujat ya. Oke, baik. Intinya saya dapat menangkap dari Yesaya pasal 9 ayat yang kelima dalam kitab suci Alkitab, Pastor Loading itu intinya mengatakan bahwa ini tidak masuk akal. Oke. Pastor Loading pernah PST, bukan pastor nanti dikira pastor, dikira pendeta, jadi PST begitu. PST Loading pernah tidak mendengarkan ketika saya menjelaskan tentang akal, ya? Ada akal yang belum dipulihkan dan ada akal yang sudah dipulihkan. Sebentar saya akan kasih gambaran sebelum saya menjelaskan di mana penggenapan nubuat ini, ya. Oke, saya tulis dulu di mana penggenapan nubuat ini. Ya, nubuat ini. Ya, teman-teman di room ya, teman-teman yang Kristen, yang Kristiani ya. Ini pentingnya kita membaca Alkitab ya. Kalau nggak membaca Alkitab, ini kita tidak akan dapat menjelaskan pertanyaan seperti ini. Itu sebab saya sering katakan baca Alkitab supaya kita dewasa ya. Makanya supaya kita dewasa. Boleh naik, jangan dulu. Saya
duel ya, ini duel saja sama si Pastor Loading ya, PST Loading. Nggak usah ada yang naik ya. Kalau mau naik nanti silahkan Anda berhadapan dengan PST Loading, saya yang nonton ya, nggak apa-apa nanti, nggak apa-apa. Saya kasih kesempatan. Saya kasih kesempatan kalau memang mau naik berhadapan dengan PST Loading boleh. Ini anggaplah kuliah ya, anggaplah Anda sedang diuji tesisnya ya. Ya, Anda sedang sempro ya, sedang diuji tesisnya tapi oleh harus PST open Loading. camp, Pak. Karena yang kita sampaikan ini adalah kebenaran, maka kita harus menunjukkan. Ya, betul. Jangan bersembunyi di belakang kamera, harus open camp biar orang bisa percaya oh yang mereka sampaikan ini adalah kebenaran. Baik. Karena Kalau nanti ada yang mau naik, orang yang tidak mau open camp, ujung-ujungnya hanya menghujat. Jenrio Gitu. Koten, Anda mau naik nanti ya, atau mau naik sekarang boleh, boleh. Silakan permintaan naik. Saya senang kalau ada teman yang mau naik dulu, ya kan, Pastor Loading ya, biar kita banyak ya, banyak teman nih. Tapi open camp syaratnya, open camp. Ayo siapa yang mau naik, silakan permintaan ikon manusia, klik di situ, saya naikkan. Benar, ini serius. Kalau lagi saya pengajaran, saya tidak menaikkan siapapun. Ya. Kalau saya lagi pengajaran, saya tidak menaikkan siapapun. Ini lagi mau diskusi saya malam ini nih. Nah, ini ada yang mau naik nih Pastor Loading ya. Oh, ini Pastor Loading juga ini. Oh, Sianturi. Oke. Sianturi. Baik. Open kamera, Bang Sianturi. Abang Sianturi open kamera. Gantian naik ya, saya tidak berbanyak-banyak, satu-satu aja. Tapi Abang Sianturi, aturannya di sini tidak boleh menghujat. Tidak boleh menghujat. Kalau menghujat, saya kasih tahu di depan, disclaimer dulu ya, segera diturunkan. Dengan hormat, segera diturunkan kalau ada hujatan. Kalau tidak menghujat, lanjut. Silakan, open kamera. Bang Sianturi, ini permintaan dari PST Loading. Ya. Setelah Anda open kamera, buka kameranya, silakan nanti Pastor Loading akan mengajukan pertanyaan, mungkin pertanyaan yang kepada saya yang belum saya jawab tadi, Anda boleh menjelaskannya kepada PST Loading ya. Betul, biar tidak kemana-mana. Ya, silakan. Abang Sianturi siap? Oh. Nggak ada Pak Pendeta, biar kalau nggak ada yang mau Pak Pendeta saja yang jawab itu. Ya, nggak Biar kita apa-apa. santai-santai lah. Maksud saya kasih kesempatan kan, nanti dikira nggak kasih kesempatan, ya, ya, oke. Nah sekarang begini, ya, saya bahas tentang penasehat ajaib lah. Kita ambil ayat. Saya balik kamera dulu ya, kita cari ayat ya. Nanti ayatnya baru saya balik kamera ya. Baik ya. Ayat yang pertama untuk penggenapan ini. Oke. Oke ya. Nah ini. Oke, kita perlihatkan. Teman-teman santai saja ya, jangan buru-buru. Ini di sini tidak ada penghujatan, di sini enak ya, di sini enak. Di sini enak belajarnya. Saudara, kita mau menjawab, memberi penjelasan kepada PST Loading dan teman-teman yang ada di room pertanyaan. Jadi begini. Ya, salah satu siapa Yesus itu yang pertama dari Ulangan 18 sampai 18 dan beberapa ayat ditampilkan oleh PST Loading dan ada juga tambahan dari saya jelas bahwa Yesus adalah seorang nabi juga dan seorang utusan. Itu jelas. Ya, Alkitab tidak membantah itu. Ya. Sekarang ya, karena tadi di dalam Lukas 24 ayat 44 dijelaskan juga Yesus berkata ya, semua yang tertulis tentang aku, ya, semua tertulis tentang aku di dalam kitab Musa itu harus digenapi, juga dalam kitab para nabi dan kitab Mazmur. Maka saya ambil tadi dari Yesaya 9 ayat yang kelima, ya, nubuatan itu juga untuk Yesus, ya. Sebab ada di situ disebut, ya, seorang anak yang telah lahir itu penasehat ajaib, dia Allah yang perkasa, dia Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu
dari penjelasan Pastor Loading tadi itu tidak masuk akal. Oke. Dan kedua, pertanyaannya di mana penggenapan nubuat ini? Ayatnya tentunya yang ditanya oleh PST Loading itu ayatnya di mana? Ya, datanya di mana? Baik, kita ambil dulu yang pertama, dia sebagai penasehat ajaib yang menghibur, yang menguatkan, yang memberi nasihat, masukan ya. Ini dia ayatnya, perhatikan. PST Loading ya. Ini ya. Nah, marilah kepadaku, ini Yesus berkata ya, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Yaitu termasuk memberi nasihat ya, supaya orang lega. Dan dia menasehati, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Itu nasihatnya. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ini nasihat. Ini petunjuk. Itu sebab dia disebut penasihat yang ajaib. Kenapa dia katakan ajaib? Karena tidak ada seorang manusia yang bisa berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kuk itu adalah firman Tuhan. Ya, itu adalah nasihat. Oke, itu yang pertama. Lalu Allah yang perkasa. Ya, Allah yang perkasa. Baik. Allah yang perkasa kita lihat ya. Ya. Kita lihat di sini menunjukkan kepada nubuat ini, penggenapan dari nubuat ini Matius, ya saya ambil simpel Matius 28 ayat yang ke-19, ayat yang ke-18, maaf ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi orang yang memperoleh kuasa, ya orang yang memperoleh kuasa itu dia perkasa. Kemudian penggenapan Bapa yang kekal, kita lihat Yohanes 10, Injil Yohanes pasal 10, ya. Silakan dicatat PST Loading nanti mana yang Anda akan sanggah ya, nggak apa-apa. Yohanes 10 ayat 30, mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Itu lihat tulisannya, aku dan Bapa adalah satu. Maka Yesus juga ya disebut Bapa yang kekal. Disebut saudara ya. Tetapi secara pribadi Yesus bukan Bapa dan Bapa bukan Yesus. Ya, karena Yesus adalah anak Allah. Ya, seorang anak telah lahir tadi. Jadi ya, Bapa yang kekal itu disematkan kepada anak yang telah lahir dalam nubuat Nabi Yesaya. Dan penggenapannya Yesus berkata di dalam Injil Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Satu dalam hakikat. Kemudian Raja Damai. Raja Damai ya. Raja Damai di sini penggenapannya ya. Kita cari ya. Damai sejahteraku ya. Maaf, saya balik kamera dulu karena saya ngetiknya susah. Nanti saya balik lagi, Pastor Loading lah, santai saja ya. Ya, saya ngetiknya susah di situ. Dan damai sejahtera, coba kan ya, damai sejahtera. Oke. Nah ini dia nah. Ini ayatnya. Agak susah saya ngetiknya. Karena bisa salah-salah. Ini penggenapan yang berikutnya tadi. Baik. Itu di dalam Yohanes 14 ayat 27 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27 itu berbunyi ya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Artinya damai sejahtera yang dari Yesus itu beda dengan damai sejahtera dunia.
Oleh sebab itu dia raja damai. Ya, damai di hati orang yang berkenan kepadanya. Oke, itu yang pertama. Jadi nubuat penggenapan dari Yesaya 9 ayat 5 tadi saya sudah jelaskan. Mungkin Pastor Loading mencatat, mungkin ada nanti yang ingin disanggah juga nggak apa-apa ya. Nah sekarang mengenai akal, tidak masuk akal. Baik, saya akan bawa PST Loading dan teman-teman di room melihat di 2 Korintus 5 ayat 16. Yuk perhatikan. 2 Korintus 5 ayat yang ke-16. Perhatikan dan akan saya jelaskan. Jadi begini, PST Loading ya, perhatikan baik ya, saya jelaskan. Ini sebagai jawaban yang bagian yang terakhir kedua ya. Rasul Paulus menjelaskan kepada jemaat di Korintus dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 16, dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menulis begini, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia, dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saya jelaskan, Paulus sebelum bertobat, dia menilai Kristus menurut ukuran manusia. Loh ini kan dilahirkan, ya kan, dari seorang perempuan. Loh kan dia bisa lapar, loh kan dia bisa tidur, loh kan dia bisa ngantuk. Nah itu namanya ukuran manusia ya. Tapi ketika Rasul Paulus mengalami yang namanya peristiwa yang sungguh ajaib, didatangi oleh Tuhan Yesus ya di tengah jalan ke kota Damaskus atau Damsyik itu ya. Nah di situ dia dijamah oleh Tuhan dan Roh Kudus memenuhinya dan dia dibaharui. Ya, ketika dia dibaharui, ya pikirannya dibaharui, rohnya dibaharui. Sekarang dia mengerti dan memahami, ya, bahwa Yesus itu adalah Mesias, Yesus adalah Kristus, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan. Maka dia pun menjelaskan, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian, artinya Paulus tidak menilai lagi Yesus itu hanya manusia saja. Langsung saya kaitkan dengan Yohanes 17 ayat 3. Makanya di dalam Injil Yohanes 17 ayat 3, perhatikan, saya jelaskan di sini. Injil Yohanes ya 17 ayat 3 yang sempat disinggung oleh PST Loading tadi berbunyi begini. Inilah hidup yang kekal itu, kata Yesus dalam doanya kepada Bapa ketika Yesus masih di dunia, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena waktu itu di sekeliling Israel itu ada Allah-Allah bangsa yang lain juga. Tapi di antara Allah bangsa-bangsa lain dan Allah Israel itu, maka Allah yang benar adalah Allah yang dinyatakan oleh Yesus Kristus. Koma, ya kalimat ini ada komanya. Dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Jadi pengenalan akan Yesus ini didasari oleh dua pikiran manusia. Pikiran yang belum dibaharui dan pikiran yang sudah dibaharui. Pikiran yang belum dibaharui tidak dapat mengenal Yesus dalam keilahiannya. Pikiran yang sudah dibaharui dapat mengenal Yesus ya dalam keilahiannya. Demikian yang bisa saya jawab PST Loading. Terima kasih. Oke, baik. Oke. Terima kasih Pak Pendeta ya. Semoga apa yang Anda jelaskan tadi Anda juga paham dan para jemaat di bawah juga bisa paham ya dari kekristenan. Kalau kami Islam itu, saya pribadi jujur penjelasan Anda tadi itu tidak ada masuk sedikit pun menyinggung di Yesaya 9 nomor 6. Karena begini Pak Pendeta, di Yesaya 9 nomor 6 seorang anak akan telah lahir dan menjadi penasihat ajaib. Anda buka di Matius 11:28. Sabar, noise ya? Saya noise ya? Pak Pendeta? Noise tidak? Sebentar, mungkin saya. Saya noise tidak teman-teman? Oke, bentar. Oh iya, under noise. Tap-tap layar, kawan-kawan, bantu tap-tap layar. Yang belum follow silahkan di follow ya. Ya. Silakan di follow. Wih sudah banyak nih dapat. Ayo teman-teman, menabur. Ya, cek. Oh mantap. Ya, cek. Amannya?
Aman, Pak Pendeta? Oke. Mantap, mantap. Oke. Tadi Anda pergi ke Matius 11:28, Anda lupa baca dari 25, Pak Pendeta. Yang 25 situ sudah jelas loh, Matius 11:25, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Kenapa Anda langsung ke 28? Anda langsung ke 28 tidak nyambung dengan Yesaya 9 nomor 6 tadi. Sebentar, pelan-pelan. Matius 11:25, saya lihat di ayat ini sampai kemana? Saya tadi menjelaskan yang berapa? Matius tadi Anda menjelaskan Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anda lupa baca dari 25. 25 itu kan perikopnya ajakan juru selamat. Baik. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Yesus sendiri yang mengatakan Bapa Tuhan langit dan bumi loh. Ketika Yesus sudah mengatakan bahwa Bapa Tuhan langit dan bumi, dan Pak Pendeta memaksakan Yesus adalah Tuhan, berarti di situ ada dua Tuhan. Berarti Matius 11:25, Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Itu konsekuensi yang harus Anda terima. Karena setiap di dalam Bible itu ada nubuatan, ada penggenapan. Ya, betul. Nah, di mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan dan penggenapannya yang datang Tuhan yang mana? Coba. Itu yang harus Anda buktikan sama saya. Loading, di dalam diri Yesus mempunyai dua natur. Natur kemanusiaan dan natur ketuhanan. Betul. Ini nubuatan tentang natur manusia, ayat ini, pasal ini. Ini natur tentang ketuhanan, pasal ini, ayat ini. Penggenapannya di mana? Ini penggenapan tentang natur manusiaan. Ini penggenapan tentang natur ketuhanan. Baik. Nah, biar begitu enak. Apa Sekarang perlu saya ulangi penjelasannya? Sabar. Anda mau ulangi pun tidak masuk, Pak Pendeta, karena begini. Coba Anda dengar dulu ya. Yesaya nomor 6. Yesaya 9 nomor 6 ya. Kita baca Yesaya 9 ayat yang ke-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang anak, manusia berarti. Masa mau dipaksakan jadi Tuhan? Nah, seorang putra telah diberikan kepada kita. Seorang putra. Lambang pemerintahan ada di bahunya. Dan namanya disebut orang penasehat ajaib. Ya, betul. Penasehat siapa dia? Penasehat yang diutus oleh Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Agar menasihati kita bahwa Tuhan itu ada, karena hakikat Tuhan tidak terlihat. Jangan dulu potong ya. Menurut Yesus, Pak Pendeta, hakikat Tuhan itu tidak terlihat. Dijelaskan dalam 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak terhampiri, tidak takluk kepada maut, bersemayam di dalam terang. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat dia, dan manusia pun tidak bisa melihat dia. Nah, bagaimana agar kita manusia ini bisa percaya kepada Tuhan yang tidak terlihat ini? Maka Tuhan mengutus utusannya ke dunia. Di Yohanes 5:37 Yesus mengatakan, Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah melihat rupanya, suaranya pun kau tidak pernah mendengar. Untuk apa Bapa mengutus Yesus ke dunia? Baca saja Yohanes 3:3-4. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Apakah Yesus menyampaikan firman Allah? Ya. Yohanes 17:8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka telah menerimanya. Dan mereka benar-benar tahu bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, tugas Anda buktikan sama saya, di mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan dan penggenapannya di mana. Karena tadi nubuatan tentang manusia sudah ada nih. Mana nubuatan tentang Tuhan dan penggenapan tentang kedatangan Tuhan? Silakan Pak Pendeta. Baik. Ya. Musik dulu saudara. Asik. Oke. Jadi begini, PST Loading ya, ternyata Anda pemahaman Alkitab Anda belum begitu jelas ya, rancu. Ya. Karena tadi di bagian pertama ketika kita membahas Yesus itu utusan, Anda mengambil Ulangan 18 ayat 18
dan dikonfirmasi oleh Anda di Perjanjian Baru dari Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 17 ayat 8, ya. Kemudian saya tambahkan konfirmasi dari Ulangan 18:18 yang Anda ajukan tadi dengan Injil Matius 21 ayat 11, ya, membenarkan bahwa Yesus adalah nabi, bahwa dia adalah utusan, dan banyak ayat lain juga. Lalu saya tambahkan lagi bahwa memang tentang Yesus itu tertulis dalam kitab para nabi, kitab Musa dan kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Kemudian saya beri contoh Yesaya 9 ayat 5, ya. Tertulis tentang Yesus dalam kitab para nabi. Penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lalu Anda bantah, ya, ini tidak masuk akal. Anda minta saya menjelaskan penggenapan dari nubuat ini. Saya sudah jelaskan keempat-empatnya tentang Yesus, dia sebagai penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya sudah jelaskan keempat-empatnya. Sekarang Anda telah membantahnya bahwa Anda mengatakan bahwa itu bukan untuk Yesus. Ya. Nah, berarti ketika saya menyampaikan bahwa dia penasehat ajaib, saya sampaikan dari Matius 11, ya, ayat 28 sampai 30, Anda tarik ke ayat yang ke-25. Ya kan? Nah, tetapi Anda tidak baca juga yang ayat 27 sekarang. Saya jelaskan dengan ayat 27-nya, Matius yang Anda persoalkan tadi. Perhatikan, Yesus berkata apa? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Kita tidak dapat mengenal Yesus tanpa, ya, diberikan Roh Kudus oleh Bapa, oleh Roh Allah. Itu ada ayatnya, ya. Dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi kami dapat mengenal Bapa, mengenal Roh Kudus itu oleh karena Yesus menyatakannya. Dan kami mengenal Yesus, siapa Bapa, karena Roh Kudus menyatakannya. Jadi Anda perhatikan, Yesus berkata bahwa, ya, bahwa kepadanya telah diberikan, saya balik kamera deh biar lebih jelas, ya, biar lebih jelas, ya, supaya lebih jelas nih, ya, supaya lebih jelas. Tuh lihat, ya, teman-teman di rumah, lihat, Pak. Ya, tidak apa-apa, buka, saya ada data sama saya juga. 1.000 penonton, lihat, ya, 1.000 penonton. Ini 1.000 penonton loh, tidak sedikit ini. Perhatikan, ya, ya. Ya nggak apa-apa, netizen, Anda bilang saya goblok, Anda bilang perpuluhan, tapi saya punya Yesus yang sudah mengajak saya ke surga. Saya tidak terganggu dengan pernyataan Anda. Saya di posisi aman. Saya sudah di posisi aman. Baik, saya lanjutkan, Pastor Loading, ya. Tuh lihat. Yesus berkata di ayat 27-nya, Anda tadi cuma dari ayat 25, 26, Anda tidak lanjut ke yang 27. Ini ayat 27 berkata apa? Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Ya. Perhatikan, semua telah diserahkan. Kira-kira, ya, yang diserahkan itu apa? Sekarang kita memikirkan yang diserahkan itu apa sih? Baik, kita pakai ayat. Kita pakai ayat. Oleh sebab itu saya ajak kita lihat, ya, Matius 28 yang diserahkan oleh Bapa itu apa sih? Ini dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau Yesus manusia, dia tidak akan berkuasa di surga. Karena dia Tuhan, hakikatnya Allah, dia memang hakikat manusia juga, ya, ketika dia di bumi, ya. Kalau dia tidak di bumi, ya dia sepenuhnya Allah, ya. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Nah, ayat ini masuk dalam penggenapan Allah yang perkasa, ya. Karena dia naturnya Allah. Jadi seperti itu, Pastor Loading. Sangat sederhana, tidak usah kita berdebat secara akademis, ya, teologis, ya. Oke, itu yang saya jawab. Tap-tap layar, kawan-kawan, kapan perlu kami dikasih ikan paus, dikasih pesawat, dikasih kereta api kami, ya. Karena ini tidak gampang loh, 30 tahun saya baca Alkitab, Anda satu malam, 1 jam ini dapat memahami, ya, dapat memahami.
Pastor Loading juga bertahun-tahun menggali Alkitab ya. Anda tinggal menerima begitu ya. Oke, musik dulu. Zile 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 yo alergial mile 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 mile. Oke, baik, terima kasih. Ketika Anda mengatakan tadi segala kuasa telah diberikan kepadaku, itu bahkan tambah memperkuat bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Karena tidak mungkin Tuhan diberikan kuasa oleh yang lain. Mana ada Tuhan bisa diberikan kuasa, berarti Tuhan itu dulu belum berkuasa sehingga diberikan kuasa. Karena akal orang sehat mengatakan ketika ada memberi pasti ada menerima. Di situ Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Apakah segala kuasa? Tidak. Karena Yesus tidak tahu hari kiamat. Ingat itu satu. Apa maksud Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan kepadaku? Segala kuasa telah diberikan kepadaku. Yesus berkuasa membawa manusia dari dunia yang penuh dosa sampai kepada Bapa di sorga. Tidak ada seorang pun yang sampai ke kerajaan sorga Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus. Karena dia utusan. Karena seluruh para nabi adalah utusan. Yohanes 3:34. Siapa saja yang diutus oleh Allah, maka dia menyampaikan firman Allah. Silakan Anda buka Yohanes 3:34. Jadi seluruh para nabi adalah jalan dan keselamatan hidup menuju kepada Tuhan. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Musa, maka kita harus mengikuti Nabi Musa. Karena Nabi Musa adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Ketika kita hidup di zamannya Nabi Yesus, maka kita harus mengikuti Nabi Yesus. Karena Yesus adalah jalan dan keselamatan hidup pada masanya, pada umatnya, pada zamannya. Sekarang kita hidup di zamannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da. Tidak ada lagi nabi. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Nabi Muhammad selain membawa rahmat untuk alam semesta ini. Jadi jalan dan keselamatan hidup sekarang ini hanya mengikuti baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quran surah Al-Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yubibkumullah wa yaghfir lakum junubakum wa huwal ghafurur rahim. Katakanlah Nabi Muhammad kepada umatmu, apabila mereka ingin aku mencintai mereka, kata Allah, maka ikutilah kamu dan akan kuhapuskan dosa-dosa mereka. Orang ketika dosa sudah diampuni oleh Allah, tempatnya di mana? Di sorga, tidak mungkin di neraka. Sekarang Anda jelaskan sama saya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Siapa yang memberikan kuasa kepada Yesus? Dan yang memberikan kuasa kepada Yesus itu statusnya Tuhan atau bukan Tuhan? Silakan. Oke. Tepuk tangan dulu, beri dulu musik dulu. Iya. Haleluya, haleluya, haleluya. Darah Yesus. Saya lihat sudah berapa menit? Oh, 1 jam. Oke, tepuk tangan buat Tuhan. Oke, seru ya, seru ya. Ya, seru. Oke, perhatikan. Saya mau menjelaskan kembali ayat dari Matius 28 ayat 18 ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dan ini pertanyaan Pastor Loading, masa Tuhan diberi kuasa oleh Tuhan? Tuhan yang mana? Berarti ada 2 kah Tuhan, 3 kah Tuhan orang Kristen? Baik, saya harus menjelaskan Tritunggal kalau begini, ya. Itu sudah jelas sekali memberitahukan bahwa pribadi Allah itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Alkitab menjelaskan bahwa Bapa memberi kuasa kepada Anak. Karena Yesus anak Allah. Dia bukan anak yang seperti anak manusia yang diciptakan dari debu tanah. Dia adalah firman, dia adalah Allah yang menjadi manusia. Perhatikan. Ketika dia datang ke dunia ini diutus sebagai utusan, dia juga sebagai nabi, ya, dan ada banyak lain, tapi kita lagi tidak bahas ya yang lain itu.
Dan di sini menurut PST Loading bahwa tidak mungkin, ini mustahil, tidak masuk akal bahwa Tuhan memberikan kuasa kepada Tuhan. Baik, yang memberikan kuasa itu adalah Tuhan, yaitu Bapa, yang adalah roh itu, memberikan kepada Allah yang menjadi manusia, yaitu Yesus yang adalah juga Tuhan. Kenapa harus diberikan? Karena dia telah merendahkan dirinya menjadi manusia. Ya. Tetapi untuk meyakinkan umat manusia bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan tidak ada seorang pun datang kepada Allah Bapa kalau tidak melalui Yesus, maka Yesus harus memberi suatu penyataan atau mendeklarasikan, mendeklar, ya, bahwa kepadanya diberikan kuasa. Supaya apa? Supaya manusia yang diciptakan dari debu tanah itu percaya kepada Dia. Ya. Nah, di dalam pemahaman, untuk memahami ini maksud saya, kita harus kembali ke Alkitab berbicara tentang pribadi Allah. Ada pribadi Bapa, pribadi Anak, pribadi Roh Kudus. Ketika Yesus berkata kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, itu artinya Bapa memberikan segala kuasa itu kepada Anak. Kemudian ketika Yesus naik ke surga 10 hari kemudian dia utus Roh Kudus, itu artinya Bapa maupun Yesus menyerahkan pekerjaan penyelamatan manusia dan pemberitaan Injil sekarang itu kepada Roh Kudus. Dan Roh Kuduslah memakai orang-orang yang terpilih untuk memberitakan firman Tuhan. Artinya ketika ada seorang manusia yang diciptakan dari debu tanah itu dipilih seperti saya ini, dipilih dan diurapi Tuhan, maka sayalah yang menyampaikan firman Tuhan. Bukan Pastor Loading, karena Pastor Loading tuh, PST Loading tuh belum diurapi Roh Kudus dan belum mengenal Roh Kudus. Jadi jelas, saya yang harus menjelaskan Alkitab ini, bukan PST Loading. Itu contohnya ya. Nah saudara, dan PST Loading ya, karena Yesus ini Allah yang menjadi manusia, maka perlu diberitahukan kepada seluruh manusia di kolong langit ini bahwa kepadanya telah diberikan kuasa. Ya. Nah kemudian yang kedua, Yesus dikatakan tidak tahu hari kiamat. Di dalam Alkitab tidak ada dikatakan kiamat. Istilah kiamat dalam Alkitab tuh nggak ada. Ya, saya minta ditunjukkan ayatnya di mana yang namanya hari kiamat, ada tertulis kiamat di Alkitab ya. Kalau ada, yuk kita bahas sama-sama. Ya kalau nggak ada, ya bilang aja nggak ada. Demikian yang bisa saya jelaskan, saudaraku PST Loading. Terima kasih. Oke, baik. Anda tadi tidak menyentuh ya penjelasan saya, katanya tadi Anda mau jelaskan tentang Tritunggal, padahal saya sudah tunggu dengan data-data di sini. Ternyata tidak. Anda tadi mengatakan saya telah menulis di sini Bapa memberikan kuasa kepada Anak. Berarti ini dengan akal sehat kita berpikir berarti ada Bapa, ada Anak, ada dua entitas di situ. Ada Bapa, ada Anak. Nah, di antara dua ini yang mana Tuhan? Apakah ada Tuhan Anak, ada Tuhan Bapa? Karena dengan akal sehat, ketika dikatakan memberi pasti ada yang menerima. Tidak mungkin dia memberi kepada dirinya sendiri. Apalagi tadi Anda telah mengutip Bapa memberikan kepada Anak. Berarti betul Yesus adalah Tuhan, Bapa adalah Tuhan. Karena menurut Yesus di Matius 11:25, Bapa adalah Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Anda mengatakan tadi Allah telah merendahkan diri, yaitu Yesus. Tidak. Kisah para Rasul 3:13, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, yaitu Yesus. Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Siapa Tuhan Yesus? Allah. Yesus datang kepada Bani Israel. Wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sama dengan Quran surah Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad, Allah itu Esa. Yesus berkata-kata, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Di dalam Al-Quran Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini sudah jelas. Penjelasan tentang ketuhanan oleh Yesus sama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Anda mengatakan Tuhan
Tuhan merendahkan diri. Di mana Tuhan merendahkan diri? Di perjanjian lama Tuhan maha tinggi. Masa datang perjanjian baru Tuhan maha rendah? Di perjanjian lama Tuhan yang menghidupkan dan Tuhan yang mematikan. Datang perjanjian baru Tuhan yang dimatikan dan Tuhan yang dihidupkan. Bagaimana begitu Pak Pendeta? Anda jelaskan sama saya, tidak pernah saya menemukan satu data di dalam Bible ketika murid-murid tanya kepada Yesus. Wahai Yesus, tunjukkanlah. Wahai Yesus, siapa itu Tuhan? Dan Yesus mengatakan, oh Tuhan itu Tritunggal, Bapa, Firman, dan Roh Kudus adalah satu. Tidak ada seperti itu. Bahkan Yesus mengatakan, bahkan ada seseorang datang kepada Yesus. Wahai Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami akan memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Taati segala perintah Allah, taati segala perintah Bapa. Bahkan ketika suara dari langit terdengar oleh murid-muridnya itu apa? Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan, dan dengarkanlah dia. Bukan kau tuhankan dia, bukan. Jadi tugas Pak Pendeta, buktikan sama saya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Karena dari tadi belum ada satu dalil yang menguatkan saya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena keimanan kami orang Islam ini, iman tidak akan sempurna apabila tidak meyakini Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Silakan. Jadi di sini Pak Pendeta percaya kepada Yesus, saya juga percaya kepada Yesus. Cuman saya percaya kepada Yesus sebagai utusan Tuhan sebab ada tertulis, Anda percaya Yesus sebagai Tuhan. Disinilah kita diskusikan, Yesus ini posisinya di Bible Tuhan atau utusan Tuhan. Di Yohanes 12, di Yohanes 11:42, di situ sudah jelas. Ya Bapak, di sekelilingi orang banyak di sini, aku pengen agar mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus pengen bahwa seluruh manusia itu percaya Yesus adalah utusan Tuhan, bukan Tuhan. Buktikan sama saya dari nubuatan sampai penggenapan di mana Yesus itu adalah Tuhan. Silakan. Share baik, selamat malam dulu. Selamat malam, Pak. Ya, nanti ya. Shalom. Ya, shalom. Baik, Nanti saya kasih tunjukkan. kesempatan Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan PST loading. Tapi nanti setelah saya ya, saya kasih kesempatan ya. Tapi open kamera nanti ya, open kamera. Kita mau izin aja, fire, Mas, kita mau sebentar fire aja, ya. Dalam sebentar, diskusi sebentar. ini fire, tidak ada Saya penghujatan, mau izin kita open sebentar, kamera. begini. Ya, bentar. Tadi dikatakan bahwa Oh, nanti belum Pak, belum. Ikuti aturan saya. Jangan Anda langsung bicara. Kacau nanti. Saya jelaskan Musik, dulu. musik. Saya jawab dulu. Oke. Lanjut. Saya jawab dulu paster loading. Nanti sebentar, share baik ya. Begini. Paster loading, Anda saya lihat tidak mengerti timeline Alkitab. Rentang waktu. Urutan peristiwa ya. Secara historikal, Anda berbicara perjanjian lama di ranah perjanjian baru. Anda paham maksud saya? Ya. Anda mengutip Allah itu Esa, itu di perjanjian lama, tapi Anda tidak memahami dalam perjanjian baru berikutnya. Jadi saya koreksi Anda supaya lebih jelas, para penonton juga supaya lebih cerdas memahami. Berbicara Alkitab, jangan dicampur aduk masa perjanjian lama dan masa perjanjian baru. Firman Tuhan dilihat konteksnya. Apa bunyinya, konteksnya di perjanjian lama apa di perjanjian baru, situasinya seperti apa, itu harus dipahami. Nah, oleh sebab itu ya, apa yang dijelaskan oleh Pastor Loading ini menurut pemahaman Alkitab yang saya baca selama 30 tahun ini, itu tidak relevan ya, tidak nyambung, karena ayat-ayat perjanjian lama dibahas di ranah perjanjian baru di mana Yesus sudah ada, di mana firman itu telah menjadi manusia. Oke, saya buktikan aja secara singkat karena nanti Sir Baik akan bicara juga ya. Di mana penggenapan bahwa Yesus itu Tuhan. Penggenapan nubuat perjanjian lama bahwa Yesus itu Tuhan ya. Ini ayat yang berwarna biru ini, perhatikan. Teman-teman perhatikan. Ini malaikat yang bicara, bukan manusia.
malaikat itu diutus. Nih dari atas saya baca. Di daerah itu, ya, ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan. Jadi bukan malaikat jahat, ya, bukan malaikat jahat, tapi malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, ya. Ayat 10 perhatikan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Oke, ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini berita dari surga, malaikat yang bicara, ya. Itu penggenapan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Oke. Kemudian banyak ayat dalam Alkitab, Yesus berkata, ya, dia katakan tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus, dia berkata bahwa dia akan menghakimi. Dia berkata bahwa Bapa telah menyerahkan penghakiman kepadaku. Dan Yesus berkata, dia mengampuni dosa, itu bukti dia adalah Tuhan. Oke, itu dari saya. Sekarang saya beri kesempatan untuk teman-teman, para netizen yang naik, seperti Sirbaik ini diberi kesempatan berpartisipasi bicara. Supaya jangan dikatakan hanya saya. Oke. Mungkin Sirbaik mau menjelaskan ini atau mau menjawab, maksudnya mau menjawab Pastor Loading dari pertanyaan ini atau menunggu pertanyaan yang lain lagi dari Pastor Loading, silakan. Dan kalau boleh buka kamera Sirbaik supaya kita fire ya, ya. Biar Baik, kita saling kenal begitu kelihatan kan? wajah kita di screen. Iya, betul sekali, mantap sekali Pak Pendeta. Ya, inilah kebenaran yang sebenarnya. Jadi silakan di open kameranya. Iya, kebetulan saya masih dalam situasi yang tidak memungkinkan, Pak. Tapi ya. saya hanya sebentar saja, Bapak. Ya. Oke. Bagaimana Izinkan Pastor saya. Loading? Siap Anda menerima off-cam? Ya. Izinkan, ya gampang lah kawan. Santai-santai saja. Saya mau menjawab ini yang tadi dikatakan bahwa pencipta yang tertulis dalam Bible itu tidak ada tertulis mengatakan bahwa dia merendahkan diri. Tolong bukakan Bapak, saya mau bongkar kitab saya sendiri. Terpaksa saya bongkar kitab saya. Ya. Mazmur 113 ayat dan ke-6. Mazmur? Ini ya. Mazmur Karena berapa? saya tidak bongkar. 113 ayat yang ke-6. Nah, ini mungkin berbeda ini. Ayat yang ketiga? 113 ayat yang ke-6. Saya bongkar kitab saya menunjukkan bahwa Hashem itu merendahkan dirinya. Betul itu ayat yang Tolong ke-6 ya. dibaca, Bapak. Dari ayat 5 ya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Mantap. Oke, lanjut. Jadi Hashem Elohim kita beda dengan mereka. Hashem Elohim kita mau merendahkan diri. Dan itu wujudnya adalah Yesus. Masih banyak ayat lain. Saya hanya bongkar satu saja, Bapak. Itu saya pamit. Terima kasih, Bapak. Wow, Pendeta. luar biasa. Saya hormati. Tepuk tangan dulu. Shalom mereka, shalom dokter. Ya, Shalom, terima kawan. kasih Sirbaik. Mau bertahan Oke. atau mau turun? Pamit ya. Oke, Ya. thank you. Pamit. Thank you. Terima kasih, Bapak ya. Oke, selamat malam Sirbaik. Tuhan Yesus memberkati. Ini Pastor Loading. Ada satu anak Tuhan tentunya ya yang telah ya kalau PST Loading bilang itu oten ya. Ada satu oten Sirbaik telah menjelaskan Mazmur 113 dan saya rasa ini jawaban yang sangat telak ya, sangat telak bahwa memang ada Allah itu merendahkan diri. Oke. Silakan Anda berurusan dengan ayat ini PST Loading. Baik. Baik. Silakan Anda buka Yesaya 57:15. Buka di situ. Yesaya 57:15. Yesaya baik. Yesaya 57:15. Tadi dia merendahkan diri ya? Ya.
Ini saya Ya. 57 ya. Iya. Waduh, salah tekan saya. Sebentar, maaf. Yesaya 57:15. 57 betul. Oke, 15 oke. Nah, ini dia. Coba baca. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia untuk bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam Yesaya di tempat tinggi. 57:15. Yesaya 57 nomor 15 kan? 15. Bentar. Yesaya 57 berapa? 47. Iya. Oh, yang 15 itu kan? Yesaya 57:15. Oke, baca. Oh, ini coba. sudah. Ya, ini Iya, sudah. baca. Iya, baca. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia yang bersemayam. Jadi mana yang betul menurut Pak Pendeta? Dia maha rendah, dia merendah, atau dia maha tinggi Tuhan itu? Tuhan itu maha tinggi apa maha rendah? Sama-sama di perjanjian lama nih. Di mana? Yang satu mengatakan Baik. dia merendahkan diri, yang satu mengatakan dia maha tinggi. Mana yang betul kita pakai ini? Maha tinggi apa Tuhan maha itu rendah? kami memakainya begini. Ya, Tuhan itu dia maha tinggi dan maha mulia, tetapi dia bisa merendahkan dirinya. Ya. Dan dia bukan maha rendah, tapi bisa merendahkan dirinya. Oke, itu jawabannya. Jadi mana yang betul? Sama-sama begini Pak Pendeta, sama-sama di perjanjian Pahami lama. saja ayatnya, pahami saja. Itu yang betul adalah Sabar, Alkitab yang dengar betul. dulu, dengar dulu. Anda lihat Ini di sama-sama. Mazmur 113, sebentar. Anda lihat Mazmur 113 ayat 5 sampai 6 dan Yesaya 57 ayat 15 ini. Anda pahami sendiri. Itu yang betul sesuai Alkitab. Sudah sesuai yang tertulis itu. Iya, begini Pak Pendeta. Ini kan sama-sama di perjanjian lama. Ya, oke. Ya, coba Anda buka tadi. Anda buka tadi Mazmur 1113 coba. Ya. Bentar. Coba Mazmur 1113 Kita lihat ayat berapa? 3 ya, 5 ya. Coba buka. Mazmur 113. Oke. 113 ayat 5 sampai 6. Tuh lihat ya. Iya. Siapakah seperti Tuhan Allah kita? Ini seperti Tuhan yang ada dalam Alkitab tentunya ya. Iya, Tuhan. Saya baca begini, siapakah seperti Tuhan Allah yang ada dalam Alkitab, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ya, dia merendahkan Nah, diri. Tuhan Yang itu siapa? Di merendahkan situ diri. Tuhan siapa di situ? Di situ Ya, Tuhan Tuhan. siapa? Tuhan saya. Iya, siapa? Di situ siapa namanya? Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ya. Bagaimana Bapak Firman dan Roh Kudus, Pak Ya, Pendeta? karena nanti Firman, perhatikan, karena nanti Firman itu ketika menjadi manusia di ranah perjanjian baru, dia juga merendahkan diri. Menjadi hamba. Maka Yang dia menjadi disebut manusia hamba. siapa? Dia disebut Yang dia disebut menjadi hamba manusia Allah siapa? tadi. Iya, yang menjadi manusia siapa? Yesus. Allah yang menjadi manusia namanya Yesus. Oke. Allah menjadi manusia, buka Bilangan 23 nomor 19. Oke, kita ikuti terus dulu saudara. Ya, kita Iya, ikuti dulu. terus. Ya. Bilangan. 23:19. Oke. Oke. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal, masakan dia berfirman dan tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Tolong jelaskan apa maksud Mana? ayat ini. Oke. Mana yang benar menurut Bible atau menurut pendapat Pak Pendeta? Pak Pendeta mengatakan Allah menjadi manusia. Bilangan 23 kitab Anda sendiri mengatakan Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Jelaskan sama saya, silakan. Baik. Nampaknya Anda gagal paham di sini, ya. Lah kok saya gagal paham? Bentar, jangan langsung Oke, nyambut siap. lah. Santai. Iya. Allah itu bukan manusia, itu betul. Tapi kalau Allah menjadi manusia, itu tidak ada yang mustahil. Tolong bedakan manusia yang diciptakan dari debu tanah dan Allah yang menjadi manusia. Oke, itu saja. Thank you. Kenapa? Terima kasih. Iya, di mana? Mana yang betul? Anda mengatakan Allah menjadi manusia, sementara Bilangan 23 nomor 19 Allah bukanlah Oh, baik. manusia. Betul. Saya jelaskan lagi. Allah itu bukan manusia. Karena Allah hakikatnya bukan manusia yang diciptakan dari Oke. debu tanah keturunan Adam. Ya, Allah itu bukan yang diciptakan dari debu tanah keturunan Adam. Yesus, Oke. dia bukan keturunan dari debu tanah meskipun melalui rahim Maria. Karena
dia adalah firman yang menjadi manusia. Sehingga Allah itu bukan manusia. Tetapi kalau di dalam Alkitab dijelaskan Allah itu menjadi manusia. Baik, saya akan jelaskan dengan lengkap. Allah di dalam Bible, di dalam kitab suci Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, Allah bukanlah manusia, dan Bible juga menyebutkan bahwa Allah telah menjadi manusia, yaitu firman yang menjadi manusia. Ya, di dalam Injil di mana itu? Yohanes 1. Di mana itu? Di mana itu? Firman di mana itu? Di mana itu firman menjadi manusia? Di mana? 1, 2, 3, dan 14. Baik, saya bacakan. Coba buka. Biar buka. Ya. Yohanes, ini perhatikan ya. Ya, pelan-pelan di sini Pak Pendeta ya. Mudah-mudahan saya paham di sini. Yohanes 1 ayat 14. 1 ya. Nah, perhatikan. Yang 14 saja firman itu menjadi manusia. Biar kita paham di situ. Soalnya di situ yang saya masih bingung. Baik. Ini 14 ya. Iya. Pelan-pelan kita sini biar ajarkan saya ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita karena dia sudah menjadi manusia, datang ke dunia, dia diam di antara manusia ya. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Jadi firman yang menjadi manusia ini adalah anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan kepada Maria telah diberitahu, engkau melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau memberikan namanya itu Yesus. Oke. Thank you. Oke, sudah? Oke. Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Baik. Yang memberi dia kemuliaan adalah Bapa ya. Oke, sabar. Berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Betul kan? Betul. Iya. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Nah, ini kembali lagi ke Tritunggal. Dan iya, silakan. Perhatikan. Yang mana Tuhan? Saya kembali menjelaskan kepada Anda, Allah yang ada dalam Alkitab itu ada 3 pribadi, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Lalu kalau Anda berbicara tentang pribadi Yesus, yang penting ada datanya, silakan. Dengar dulu. Yang penting ada datanya. Ketika kita silakan. berbicara tentang Yesus, kita berbicara tentang 2 natur, ya, natur Allahnya dan natur manusianya. Jadi Bapa memberi kepada Yesus, perhatikan, ya, memberikan kepada Yesus itu supaya juga firman yang menjadi manusia ini, Allah yang menjadi manusia ini diketahui semua orang bahwa dia juga adalah Allah. Itu sebenarnya tujuan Allah, ya. Dengan memberi kemuliaan kepada Yesus, kemuliaan yang ia miliki sebelum dunia dijadikan, yang dia tinggalkan karena dia menjadi manusia, ya. Dia sudah punya kemuliaan di surga, itu diberikan kepadanya supaya orang menghormati dia, percaya kepada dia. Seperti itu maksudnya, Pastor Loading. Sebenarnya simpel Pak Pendeta. Jadi kalau iya itu penjelasannya, simpel sekali. Iya. Ya, iya, karena Anda tidak melihat keberadaan Allah dalam Alkitab ini, ya. Sehingga Anda bingung karena mindset Anda itu mindset di mana Allah Alkitab. itu Tritunggal. Ya. Di mana Allah itu Tritunggal? Mindset Anda adalah mindset di luar Alkitab. Jadi Anda memandang Yesus itu dan persepsi Anda. Saya mau jelaskan tidak, yang penting ada dalilnya Pak Pendeta. Yang penting ada dalilnya. Ya, dalilnya ada di Alkitab, semua ada. Iya, di mana? Silakan. Ya, sebentar. Saya mau jelaskan kepada Anda. Iya, yang Anda cari itu hakikatnya atau tulisannya? Tritunggal itu hakikatnya apa tulisan yang Anda cari? Kenapa? Kalau Anda mencari tulisan, tidak ada. Tulisan Tritunggal itu tidak ada dalam Alkitab. Dalilnya tidak ada? Bukan dalil, tidak ada tulisan. Anda paham dalil? Maksudnya tulisan bagaimana Pak Pendeta? Secara eksplisit ya, Tritunggal tertulis di ayat-ayat tidak ada. Nah, terus dari mana Anda dapat pemahaman tentang Tritunggal? Oke. Udah kalau gini aja, Anda beli bukunya dari saya. Ya. Ini Anda ada buku sendiri. Oh, Pak Pendeta buat buku sendiri. Pertanyaan Anda berbelit-belit. Jadi walaupun saya jelaskan, Anda tidak dapat terus memahami, ya. Oh, tidak. Ada buku Tritunggal yang Pak Pendeta bikin sendiri. Biar saya beli.
Beli. Ini buku. Iya, itu Pak Pendeta yang tulis sendiri kan? Ya, itu lihat tulisannya, ya itu ya. Oh, berarti pengarang siapa itu? Pendeta ini siapa? Diambil dari Alkitab, bukan dikarang, maaf ya. Maaf oh ya. Iya, tapi kalau Anda yang menulis Pak Pendeta saya kan? mengarang tidak ya. Tapi kalau saya menjelaskan, ya, oke. Ya, bagaimana juga bapak-bapak gereja, siapa-siapa yang terlibat ya. Itu ada sedikit saya singgung. Oke, baik. Jadi ini teman-teman untuk menambah wawasan kita, karena di dalam Bible tidak ada tertulis Tritunggal, maka belilah buku dari Pak Pendeta ini. Ini buat mendapatkan ilmu kita, ya. Karangan dari Pendeta Pardi ya, Pardi Rumbai. Ya, begitu. Karena yang pengarang dan penulis beliau sendiri dicetak. Jadi dibeli teman-temannya. Ini buat para Kristen yang Islam, kalau mau silakan buat menambah ilmu ya. Karena Tritunggal tidak ada di dalam Bible, makanya Pak Pendeta adakan di sini. Oke, Pak Pendeta, saya kasih tunjuk satu ayat. Coba Pak Pendeta buka 1 Yohanes 5:37. 1 Yohanes 5 nomor 7. 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Ada 3 saksi di surga ya. Nah, apakah itu Tritunggal? Oh iya, itu itu ada datanya. Pak Pendeta bilang tidak ada datanya. Masa Pendeta tidak hafal Bible? Saya kasih tunjuk. Tulisan Tritunggalnya tidak ada. Iya, tulisan coba yang Tritunggal ini nggak ada. Ya. Oh iya. Coba baca. Oke, sebentar, Pastor Loading. Ini ada yang mau naik lagi nih. Saya kasih kesempatan mereka ya. Boleh. Ya. Boleh kasih kesempatan. Kasihlah kesempatan. Ini ada siapa ini? Fer ini siapa ya? Fer. Satu-satu aja. Ferdi. Selamat malam. Tawarkan buku dulu Pak Pendeta, buku Tritunggal. Biarkan enak. Ini banyak 1,5 nih. Buat nambahi pemahaman kan? Ya, nanti mereka DM. Nah, ini sudah buka kamera. Ferdi, saya harap Anda adalah Kristen ya? Ya. Iya. Ya, oke. Betul ya? Shalom, Ferdi. Shalom. Oke. Nah, ini ada PST Loading. Ini termasuk ya polemikus yang apa ya? Yang lihat, yang jago, yang lihat, artinya dia ini muter begitu ya, supaya kita ini kelihatan bodoh begitu, supaya kita kelihatan nggak ngerti Alkitab kita, dia blunder sedemikian rupa. Tapi saya nasihatkan kepada para penonton 1,6 ribu ini, Ferdi ya, bahwa kita itu Alkitabiah, jadi kita tidak mungkin ngarang toh. Nah itu aja. Silakan berantem sekarang dengan PST Loading. Tidak, baca Yohanes 5:37, suruh Ferdi jelaskan sama saya. Yohanes 5:37, karena kebetulan itu kan ayat Tritunggal itu. Saya kasih sama Pak Pendeta tadi Pak Pendeta mungkin lupa, makanya saya kasih tunjuk ayatnya. Yohanes 5:37. Saya klarifikasi PST Loading. Harus selalu diklarifikasi. PST Loading itu meminta bahwa tunjukkan dalam Alkitab itu tertulis Tritunggal. Kalau tertulis Tritunggal itu memang nggak ada letter lex. Oh, ya, tidak tapi ada. kalau memahami hikmat, ya mengalami pengertiannya, ya atau hakikatnya ya ada. Matius 28 ayat 19, ya Yohanes Injil kitab 1 Yohanes 5 ayat 7, ya Kejadian 1 ayat 26. Oke. Sekarang silakan. Ya, kita silakan Pak Ferdi, silakan. Apa yang mau ditanggapi dari diskusi kita tadi? Silakan Pak Ferdi, silakan. Terima kasih. Saya juga mau menanggapi ya, memang benar yang dikatakan Pastor ya, bahwa Tritunggal itu nggak ada. Tritunggal itu, kenapa saya berani katakan, karena juga saya baca Alkitab ya. Tritunggal itu yang mendirikan itu sebenarnya Tertullianus. Tetap dia seorang pengacara, tetapi pada akhir hidupnya malah dia melepaskan imannya itu. Dia tidak mengakui lagi yang namanya Tritunggal. Ini informasi bagus nih Pak Pendeta. Katanya dia melepaskan Tritunggal itu. Dengar dulu. Nah, coba luruskan, coba. Ini bagus nih. Kita fokus. Iya. Fokus teman-teman, bantu tap layar teman-teman. Ini bahannya diambil bukan dari Alkitab. Kalau saya kan Alkitab murni. Anda nangkap, PST Loading. Oh, Pak Ferdi, kalau ini ada Alkitab teman-teman murni, Pak yang Ferdi. mungkin Silakan. Dengar dulu. Kalau mungkin Ferdi ini dia mahasiswa S2 teologi, ya, baik dia SPAK maupun STH, MTH, dia mengambil magister teologi atau mengambil magister pendidikan Kristen, itu silakan uraikan secara akademis, silakan. Tapi kalau dengan saya cukup Alkitab ya, karena nanti orang akan
ya akan bingung. Saya nih campur-campur. Oke, Ferdi silahkan secara akademis, silahkan dibantai itu si loadingnya. Silakan. Lanjut. Ya, saya cuma mengatakan seperti itu karena pemahaman yang saya baca Alkitab itu seperti yang di dalam Ulangan ya, dasarnya itu kan Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Bahkan juga di Markus Yesus mengutip ketika mereka bertanya hukum mana yang paling utama, Tuhan nggak langsung bilang kasihlah musuhmu, kasih yang 10 hukum, tapi Tuhan Yesus berkata apa? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Artinya yang paling utama itu kita harus mengenal Allah yang Esa itu. Nah, itu yang satu ya, seperti itu. Itu yang saya paham. Baru Nah, ketika begini Pak Ferdi, ketika Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, berarti itu menandakan Yesus punya Tuhan atau Yesus itu Tuhan? Nanti itu ada penjelasan Pak, pelan-pelan. Oh, ada penjelasan. Akan mengatakan kenapa saya berani mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan itu sendiri, Allah itu sendiri. Saya akan membuktikan juga di Alkitab bahwa Yesus itu Tuhan. Tetapi kalau yang mengenai Tritunggal, memang saya setuju. Tidak ada ayat yang mendukung selain cuma ambil apa namanya itu seperti di dalam Yohanes pergilah. Coba Anda jelaskan sekarang, saya dengar. Silakan. Nah, kita harus mengenal Allah dulu. Kalau kita buka di dalam Kejadian, yang Kejadian 1 ayat 1, kita harus tahu dulu Allah itu hakikatnya apa. Di situ kan dikatakan Allah itu adalah roh. Roh itu tidak berbentuk, tidak apa namanya, tidak berbentuk, tidak apa ya. Dia memenuhi semua yang ada. Kan dikatakan kan roh kan. Nah, itu hakikatnya yang pertama. Itu adalah roh. Tetapi kalau kita baca di dalam Kejadian 2, Kejadian 2, di mana ketika dia membuat manusia kan, dia membuat manusia, tapi di situ kan ada ayat mengatakan bahwa Allah berjalan mendengar manusia itu mendengar bahwa Allah berjalan di Taman Eden. Nah, berarti kan ada pribadi ya. Kalau kita lihat ayat itu berarti ada pribadi di situ. Nah, sejak kapan Allah jadi pribadi? Nah, itu yang harus kita cari tahu dulu. Nah, di situ saya akan buka di dalam Amsal. Tadi saya buka dulu, saya lihat soalnya saya lagi tulis tadi ayatnya sebelum saya naik. Kapan Allah menjadi manusia? Di dalam Amsal, ya. Buat teman-teman yang Kristen di bawah yang mau beli buku Tritunggal sama Pak Pendeta, silakan ya. Ini tambah wawasan. Nanti saya DM Pak Pendeta lagi, saya mau pesan ini. Bagus kayaknya nih. Karena beliau ini adalah memang luar biasa ini. Beliau salah satu dosen ya, pendeta yang punya titel. Beda sama Pak Bom-Bom, pendeta menghujat. Aduh, mana lagi tadi udah tulis, sudah siapin semua lagi. Iya, coba deh. Enggak apa-apa di sini kita santai-santai di sini, Pak Ferdi. Iya. Semangat Pak Ferdi. Tetap membela iman Anda, silakan. Iya. Silakan teman-teman di bawah yang mau pesan ini buku-buku. Tapi Pak Pendeta ini ada bagaimana di bawah taping beli 1 dapat 3. Beli 1 dapat 1. Cuma buku judulnya Tritunggal. Masa beli 1 dapat 3? Sembarang kalian di bawah ini. Tina. Itu si Tina juga Wanes lagi di bawah. Wanes tidak boleh beli buku Tritunggal. Ini khusus yang Protestan. Bagaimana Tina mau beli buku Tritunggal? Hargai orang punya karya, Tina. Jangan kau teping-teping di bawah Wanes. Pak Pendeta? Ya, gimana? Ya, itu berapa Pak Pendeta? Sebenarnya DM saja ya. DM lah. Atau harga dipublikasikan biar enak kan? Biar yang di bawah juga tahu kan? 50.000 saja, tapi ongkir yang mahal. Oh, ongkir mahal. Iya, makanya beli 3 saja Pak Pendeta. Biar kan ongkir kan sekalian kan? Dia kan tergantung berat ongkirnya kan? Betul itu. Iya, betul itu. Beli 3. Ya, teman-teman Kristen yang Tritunggal di bawah silakan. Ini dari Pak Pendeta sendiri loh. Ini bagus. Nanti saya pesan Pak Pendeta ya, buat nambah wawasan saya. Sinandar sudah saya kasih itu 1. Oke, siap. Tapi ini Alkitabiah kan? Oh iyalah. Oh iya. Pasti. Soalnya si Tina di bawah itu
Si Tina dibawa Wanes, dia bilang itu karangan Pak Pendeta, padahal dia Wanes tuh. Memang begitu Wanes, bidat mereka tuh. Ya, Shalom Pak, saya sudah dapat ayatnya. Iya, silakan. Kita lihat di Amsal 8 ya. Ntar saya lihat dulu ya. Ya. Amsal 8 ayat 22. Tidak ada 23. buku di situ kah? Tidak ada Alkitab di situ kah? Alkitab yang Alkitab, buku begitu? Saya nggak bawa sih Pak. Oh, siap. Siap. Tolong aja dilihat di itu. Pak. Oke, siap, boleh. Oh, ini ada lagi teman-teman. Wih, coba sabar, coba buka judulnya tadi. Hal yang tidak diketahui semua orang tentang apa yang dikatakan Alkitab. Ini teman-teman, ini yang saya suka sama Pak Pendeta, karena Pak Pendeta saya baru ingat sekarang, Pak Pendeta ini beliau pernah tidur bermimpi bertemu Yesus. Betul tidak Pak Pendeta? Ya. Nah, jadi kalian beli karena ini bukunya ini bagus. Hal yang tidak diketahui oleh semua orang. Karena ini mungkin penyampaian wahyu yang Yesus pernah bertemu dengan Pak Pendeta. Jadi kalian Tritunggal di bawah. Silakan, ini luar biasa. Saya pesan yang ini lagi Pak Pendeta ya. Nah ya, boleh. Boleh. Berapa sih nanti kita DM-an Pak Pendeta? Nanti kita WA. Mungkin Pak Ferdi mau pesan? Karena Pak Ferdi, Pak Pendeta ini satu karunia yang dia dapat dari Tuhan Yesus, beliau bermimpi bertemu dengan Tuhan Yesus. Ini Pak Pendeta ini. Makanya beliau diurapi. Silakan, Ferdi. Ya, jadi di dalam Amsal 8 ayat 22 sampai 23 di situ menjelaskan adalah permulaan penciptaan. Makanya kenapa di Taman Eden itu ada pribadi? Kita harus kembali dulu lihat bahwa Allah itu adalah hakikatnya roh. Nah, itu ayat itu mendukung ketika di dalam Amsal berapa tadi? Amsal 8 ayat 22 sampai 23 ya. Baru dikatakan Allah punya hakikat dua, sebagai roh dan sebagai pribadi. Nah, di ayat ini mendukung ketika di dalam Yohanes 1, waktu itu firman pada mulanya adalah firman, itu dijelaskan kan firman itu adalah Allah. Dan jadi mengatakan firman itu adalah Allah, pribadi itu yang turun sebagai manusia. Jadi Allah menjadi manusia saya setuju. Tapi Allah bukan seperti manusia yang pada umumnya yang tadi Bapak Pendeta jelaskan dari dataran debu. Tetapi Allah menjadi manusia itu sangat. Di mana tadi? Tadi Anda mengutip Yohanes berapa? Di Yohanes 1, Pak. Coba baca Yohanes 1 nomor 1 bagaimana dia punya bunyi. Bentar ya. Aduh, kalau balik takutnya jadi jeda. Begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Iya. Berarti firman itu adalah Allah. Iya. Benar. Oke, berarti kalau Alkitab itu firman Tuhan atau bukan? Yang kita bicarakan Pak, ini kan ini dalam bentuk buku ya, firman yang sekarang Alkitab yang kita pegang ya. Iya. Alkitab itu firman Tuhan atau bukan? Iya, firman Tuhan. Berarti Allah juga? Enggak, ini bukan Allah. Ini tadi katanya firman itu adalah Allah. Iya, tapi ini kan dalam bentuk buku. Yang kita bicarakan tentang hakikatnya. Hakikatnya itu yang saya jelaskan sebagai pribadi. Oke. Kalau menurut Pak Ferdi sendiri hakikat itu apa? Hakikat itu adalah apa ya? Gambaran Allah ya, yang dia adalah roh dan dia salah. Coba cari hakikat itu adalah apa? Itu PR buat Bapak. Apa itu hakikat? Karena di Islam itu al-hakikatu bila syariati batilan, hakikat tanpa syariat batil. Jangan kita mengatakan hakikat ternyata kita tidak tahu hakikat. Yang kita tahu hanya kebatilan. Anda cari tahu apa dulu itu hakikat. Coba silakan di Google. Apa itu hakikat? Iya. Sengaja saya suruh Anda Google biar Anda paham sendiri kan? Lebih enak Anda pelajari sendiri daripada saya memberitahukan. Coba Anda cari di Google apa itu hakikat. Silakan. Di mana Tina teman-teman? Tina sudah kabur ya? Keping aneh-aneh si Tina di bawah. Kabur akhirnya dia kan?
Makasih, jazakumullah khan kasiran. Apa itu hakikat coba? Iya, kalau kan saya dibuka di Google ada dua ya versi apa ya, yang dari Coba. Muslim dan dari Kristen. Saya Coba baca yang baca. dari Kristen tentang hakikat itu adalah esensi atau sifat Allah, itu Pak. Oh, itu dari Kristen. Iya, kalau makanya Definisi kan saya bilang, hakikat. Definisi jadi- hakikat menurut Kristen ada. ada. Dapat dari mana itu definisi hakikat menurut Kristen? Soalnya kalau definisi hakikat itu kan kita ini kan tinggal di negara Republik Indonesia, harus berbahasa Indonesia dengan baik. Hakikat menurut KBBI adalah kenyataan yang sebenarnya, eksistensi yang sebenarnya, keadaan yang sebenarnya. Iya benar. Itu hakikat. Benar kan? Iya. Nah, Anda melihat saya kan? Keadaan yang sebenarnya saya ini apa? Manusia, orang. Manusia. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Itu yang lahir itu keadaan yang sebenarnya hakikatnya manusia atau Tuhan. Yang datang ke dunia itu sebagai manusia. Alkitab juga menjelaskan itu. Saya tanya, hakikat adalah keadaan yang sebenarnya. Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu keadaan yang sebenarnya, hakikat yang sebenarnya Tuhan atau manusia. Yang lahir itu manusia. Manusia. Hakikatnya manusia, betul kan? Iya, dalam hakikatnya sebagai manusia. Berarti bukan Tuhan. Bukan yang turun. Bukan Tuhan Pak Pendeta. Berarti Lukas 2 nomor 11 bukan Tuhan. Bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Lanjut aja. Saya Oke. mau lihat apa seperti apa. Oke, siap. Kalau saya lagi menjelaskan kan banyak yang minta naik, ya enggak? Oke, betul. Kalau betul. nggak dinaikkan, Betul. Oke, menurut Pak Ferdi, ya. baik, kita lanjut. Iya. Lanjut. Makanya kan, ya, makanya Menurut saya- Pak Ferdi, Lukas 2 nomor 11 yang lahir itu bukan Tuhan, betul? Iya, yang seperti yang dijelaskan Pak Pendeta tadi. Tuhan telah Iya, menjadi berarti manusia. bukan, berarti Yesus bukan Tuhan kan? Dalam dia lahir dalam keadaan itu sebagai manusia. Iya, berarti dia bukan Tuhan kan? Bukan dalam keadaan lahir. Oke, sepakat. Nah, Berarti Yesus bukan Tuhan. Berarti yang Tuhan siapa? yang Tuhan, nah ini yang saya mau jelaskan Pak. Makanya kan tadi saya bilang ada dua hakikat. Sebagai roh. dan Tadi sebagai- bilang satu hakikat, habis dua hakikat. Bagaimana Anda berubah-berubah ini? Enggak, yang pertama- Sebenarnya betul yang mana? Satu hakikat atau dua hakikat? Kan saya bilang Hati-hati pertama, loh. Pak. Iya, saya bilang pertama kan, hakikatnya sebagai roh yang saya jelaskan. Baru saya masuk ke dalam hakikat sebagai pribadi, yang di Yohanes itu Pak. Dia turun sebagai manusia, itu hakikat sebagai pribadi. Nah itu, makan tadi Pastor potong, makanya saya berhenti. Pak, Itu dengar yang saya. jelaskan. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 yang bersaksi di sorga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu adalah satu. Satu apa mereka? Ya Allah itu sendiri Pak. Iya, satu apa? Satu, seperti satu kesatuan. Iya, satu apa? Tiga. Satu Pak. Cuma dijelaskan. Kenapa? Satu apa? Satu hakikat atau bukan? Sebagai satu. Di situ Iya, cuma satu dijelaskan. hakikat. Satu hakikat. Iya. Iya, yakin satu hakikat. Di situ kan cuma dibilangkan sebagai satu. Oh, bukan satu hakikat ya? Dari tiga jadi satu. Oke, begini. Ada 3 yang bersaksi di sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya itu satu. Ketika Iya. 3 jadi satu, namanya apa Pak? Satu kesatuan atau satu-satunya? Satu-satunya. Karena Satu-satunya. Bapa, Pak. Iya, Alkitab menjelaskan Bapa, Roh Kudus, dan Anak Allah itu adalah gelar. Itu gelar. Sabar. Jangan dulu ke situ. Ini saya tanya sama Anda. Ada Iya. 3 yang bersaksi di sorga. Iya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah satu. Satu, Ketika 3 menjadi satu, itu namanya satu-satunya atau satu kesatuan. Satu-satunya. Apa perbedaan satu-satunya dan satu kesatuan? Bedanya kalau kesatuan itu dari 3 pribadi jadi satu, disatukan. Nah, berarti tadi 3 pribadi jadi satu, berarti Itu nama bukan satu-satunya 3 atau pribadi, satu kesatuan? Itu bukan 3 pribadi kalau menurut saya. Itu Oh, karena di bukan 3 Alkitab pribadi. menjelaskan banyak keesaan, bukan tentang Tritunggal. Itu yang Berarti saya baca. 3 apa? 3 itu ibarat itu gelar yang saya katakan tadi Pak. Allah Bapa, Oh, gelar. Anak, Roh Kudus, itu adalah gelar-gelar itu. Gelar, Allah itu sendiri. oke. Makanya kan banyak. Nama Ya. Allah itu Pak, ada nama Allahnya. Oke, Makanya kan sabar. kenapa Anda tahu bunyi Yohanes 1:14? Yohanes 1
Ayat 14. Firman itu telah menjadi Ini manusia. terus seterusnya apa Dan diam bunyinya? di antara, tapi manusia menolak dia kan. Sabar. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah Melihat kemuliaan kemuliaan yang diberikan. Nah, berarti di situ ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya, sepakat. Iya. Ada yang memberi, ada yang menerima. Yang memberi siapa? Allah itu sendiri. Allah. Yang menerima? Apa? Yang menerima anak Allah, Yesus. Oke. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Kalau dia dalam konteks ini, Pak, Yesus itu sebagai anak, sebagai manusia. Tidak, saya Jadi, tanya, yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? yang memberi adalah Bapa, yang menerima adalah Yesus, anak Allah. Simak pertanyaan saya. Yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Yang memberi dalam konteks ini adalah Allah yang memberi. Anda dengar pertanyaan saya tidak? Yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Yang memberi. Yang memberi Tuhan, berarti yang menerima juga Tuhan atau bukan Tuhan? Dalam keadaan itu dia sebagai manusia, Pak. Berarti bukan Tuhan? Bukan. Dalam keadaan apa dia Tuhan? Dalam keadaan dia membuktikan bahwa Di mana buktinya? Silakan. Ini enak nih. Di mana dia buktikan kalau dia Tuhan? Silakan. Kita buka, Pak, di kalau dalam perkataan ada ayatnya. Kita buka ya, Pak, di dalam Yohanes. Itu kalau saya lupa, tapi Membangkitkan Lazarus. Perikopnya bukan tentang membasuh kaki perikopnya di Yohanes. Kita lihat di Yohanes. Emang ada Tuhan basuh kaki? Nah, itu makanya lihat dulu. Kan kita mau lihat perkataannya. Mana ada Tuhan? Tuhan basuh kaki. Kan kita mau lihat perkataannya. Coba di mana coba di mana? Saya udah, Pak, ya. Maaf ya. Maaf. Iya, lihat. Saya cut ya. Anda tidak mampu menjawab. Sekarang saya naikkan si Madong lagi. Madong. Di Ferdi saya cut dulu. Turun ya Ferdi ya. Anda nampak tidak mampu menjawab ini. Halo. Ya. Silakan Ini Madong. kasih pembelajaran buat mereka, bagus Pak Pendeta. Latihan Berhadapan mereka. dengan loading. Silakan. Nanti kalau tidak pernah dinaikkan kan seolah-olah saya ini egois. Ya, Iya, halo. seakan-akan mereka mengatakan Pak Pendeta dukung sama saya. Bukan. Ini diuji kelayakan. Ibarat Iya, mantap. Itu saya suka, mantap. Diuji kelayakan, iya. Halo, Pak Pendeta. Pak Pendeta. Ya, kenapa? Ya, saya cuma sebentar. Saya cuma mau tanya, Pak Pendeta. Sekarang kalau Bapak dengan Yesus sekarang di mana? Anda Kristen apa non-Kristen? Non-Kristen, saya Islam. Udah turun aja, cukup loading aja mewakili. Oh, mereka cari apa di sini, Pak? Mereka cari Kristen. Mau lawan saya, Pak? Ya. Tidak, Saya naikkan si Jendrio Koten ini. Mana si Jendrio Koten ini? Yang sering ngajak-ngajak saya naik. Ayo Jendrio Koten naik. Anda sering kali ngajak-ngajak saya. Sekarang saya undang Anda. Silakan nih, Anda berhadapan ya. Ya. Anda berhadapan dengan yang namanya Pastor Loading. Silakan ditanggapi undangan saya. Tolong ditanggapi undangan saya, Anda naik. Ya. Ini mungkin yang mantap yang Anda hadapi ini. Mana? Ini tes skill ya, Pak Pendeta ya? Tes skill ya? Iya, dites. Iya, tes skill. Silakan Kristen yang mau tes skill, silakan naik. Nah itu. Pemburu nanti. Jendrio Koten dulu, silakan. Langsung, Pastor Loading berhadapan dengan Jendrio Koten. Oh, Jendriko ini dia punya kitab sendiri. Kitab apa itu dia bilang waktu saya lihat di VT itu ya? Ya, kitab silakan. Mapotolo apa setahu kitabnya itu? Ada dia punya kitab. Silakan Jendriko. Bang Loding, kalau si Dendario ini pasien saya. Lanjut aja lah sama Bang Loding. Oke, siap Bang Pembur, siap, mantap. Ya, saya turun lah. Turun aja di bawah. Wakilnya sama Bang Loding. Ya. Ya, pemburu di bawah. Jendriko, salam kenal. Oke. Ya. Bukan kalian kenal, Ini sering kali nantang saya. Bagaimana, Pak? Sekarang saya kasih kamu. Oh, dia nantang Pak Pendeta.
Wih, kau tidak boleh nantang Pak Pendeta. Kau kualat, kau nih pendeta, kau lawan kau. Paham, dia tidak paham. Jadi sekarang dia tidak paham. Loading. Biar saya hajar dia Pak Pendeta. Biar saya hajar dia. Biar saya hajar dia Pak Pendeta. Pak Pendeta duduk diam. Saya hajar dia. Silakan. Iya. Kau buka Yohanes 1:14. Cepat. Kau sudah, iya. Kau sudah kuhajar. Tunggu, kau sudah kuhajar dengan itu kain lenan. Kau ingat saya kan? Kau bilang terjadi pada Tuhan Yesus kan? Kau sudah kuhajar kau. Sekarang kita berbicara tentang bilangan 23 ayat 19. Sini ngomong sama saya, jangan kau lari kemana-mana. Kau itu kayak katak di dalam tempurung. Dia diturunkan. Tidak. Ya. Pak Pendeta, ini bagaimana ini? Kok kasih naik orang yang diurapi oleh Roh Kudus ini, bukan Roh Kudus. Ini licik. Silakan. Oke, mantap. Oke, lanjut. Dia sudah kalah sama Pak Teo. Iya. Lawan saya. Oke, lanjut Yohanes 1:14. Lanjut Yohanes 1:14. Kita tadi berbicara sampai Yohanes 1:14. Kasih kelar. Jangan dulu. Bu, apa ini yang mau kasih kelar Uti? Apa yang mau kasih kelar? Saya tangkap. Kau bilang manusia. Kau bilang kan Tuhan bukanlah manusia. Iya, gitu silakan. Kan? Oke, boleh. Anda bilang kan Tuhan bukanlah manusia kan? Oh, oke. Iya. Coba kau buka bilangan 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga dia berdusta, bukan pula anak manusia sehingga dia menyesal. Iya. Minum air dulu. Belum? Sudah baca semua? Sudah. Iya. Iya. Apakah di situ berbicara tentang Yesus? Menurutmu itu berbicara tentang Yesus atau tidak? Tidak ada Yesus di situ. Kita berbicara bukan Yesus. Iya, kenapa kau bilang? Kan tadi kau berbicara bahwa tadi Bapak ada bilang tadi tentang kok Tuhanlah bukan manusia. Lalu kau buka di dalam bilangan 23 ayat 19 kan? Pak Pendeta sendiri mengatakan Allah menjadi manusia. Tanya Pak Pendeta. Tanya Pak Pendeta. Pak Pendeta yang bilang Allah menjadi manusia. Jangan kait-kaitkan ke saya dulu. Langsung saja berdua. Jangan kaitkan ke Pak Pendeta. Oke, siap. Iya. Oke, siap. Tapi jangan lari kemana-mana. Kan kau ambil tapi pendeta di dalam Yohanes kan kau bilang Yohanes 1 ayat 14. Jangan. Iya, Yohanes 1 ayat 14. Dia mau bikin orang kayak Iya. Pak Pendeta musik dulu. Pegang dia nih. Tuhan bukanlah manusia kan. Lalu musik kau ambil. Oke. Lalu jangan kau lari kemana-mana ya. Nah, jadi kau ambil di dalam bilangan 23 ayat 19 kan. Kan begitu. Betul enggak? Kau tahu itu ayat itu? Kau tahu enggak? Bilang tidak tahu. Supaya saya jelaskan. Tidak tahu kau jelaskan, tidak tahu. Justru nanti saya jelaskan. Iya. Jadi di sini berbicara tentang Tuhan, Bileam, ya, bangsa Israel, Balak dan pemuka-pemuka Moab. Di sini dikatakan konteks ini berbicara Tuhan mengutus Nabi Bileam, ya, untuk menyampaikan firman-Nya. Ketika Tuhan memberkati, dia tidak seperti manusia. Ketika dia memberkati, lalu dalam seketika juga dia mengutuk. Tidak seperti itu Tuhan itu. Itulah disebut Tuhan bukanlah seperti manusia, cara pikir manusia yang dapat berubah-ubah. Ketika dia memberkati, dia tidak langsung mengutuk, begitu, ya? Iya. Itu yang dimaksud di situ. Dia tidak di sini tidak berbicara tentang Yesus, ya, karena Yesus nanti ada di dalam perjanjian baru. Kan begitu. Paham? Anda sudah tahu kan? Kalau Yohanes 1:14 itu bagaimana? Ya, di situ kan berbicara tentang perjanjian baru dan di situ dijelaskan, ya, firman itu telah menjadi manusia. Terus? Yaitu Yesus. Terus? Sebelum dia baca menjadi terus. manusia adalah apa? Sebelum dia menjadi manusia adalah apa? Firman. Iya, sebelum kan firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, betul enggak? Iya. Apa? Baca terus. Iya. Lalu kembali ke Buka Yohanes 1:14 dibuka. Buka Yohanes 1:14 dibuka, baca. Oh iya, tunggu sahabat. Tunggu saya baca ya. Saya pakai apa ini? Tunggu. Iya. Bojang marah-marah Uti. Yohanes 1 ayat 14. Tidak marah-marah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Oke.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul? Iya, betul. Iya, siapa yang memberikan dia kemuliaan? Bapa. Bapa memberikan kemuliaan kepada siapa? Konteks ya, iya. Bapa memberikan kemuliaan kepada siapa? Yesus. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima. Sepakat? Iya. Oke. Iya. Nah, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Hei, lama sampai yang mana Tuhan? Di antara yang memberi, sabar. Iya. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Dalam konteks saat itu dia menjadi manusia. Saya tidak tanya itu. Di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Iya, dalam konteks dia bagaimana manusia, dia juga adalah Tuhan. Karena dari mana kita melihat dia adalah Tuhan? Kembali menjadi manusia. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah apa? Adalah firman, kan? Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah firman, kan? Firman. Dia firman. Sebelum dia firman itu adalah apa? Firman Allah. Firman itu. Iya, Allah. Nah, cakep, begitu. Pintar, terus tahu. baca Yohanes 1:14, baca. Sudah ku baca. Itu kau ulang-ulang di situ itu kan. Coba. Kau Pelan-pelan, kita pelan-pelan. Oke, sabar. Sabar, kita pelan-pelan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya, betul? Ya. Tadi kamu katakan yang tadi kamu katakan yang memberikan adalah Allah, yang menerima adalah Yesus. Betul kan? Nah, Yesus, di antara yang memberi dan yang menerima, yang mana Tuhan? Kedua-duanya, tapi di iya, kan saya bilang. Pak Pendeta, dua Tuhan dia, Pak Pendeta. Dua Tuhan. Satu. Tetapi ini berbicara tentang kemanusiaannya, kan saya bilang. Oke, jujur. Berarti Tuhan kamu dua. Sebelum dia jadi manusia, dia adalah apa? Tunggu. Sudah, jangan kau lari kemana-mana. Sebelum dia menjadi manusia, dia adalah apa? Kan kembali ke laptop. Harus kembali. Jangan lari dari mesti konteks. kembali ulang. Kapan kita maju-maju kalau kembali terus? Iya. Firman itu adalah apa? Adalah Allah. Sudah, kita loncat. Oke, baik. Kamu buka Bibel situ. Buka Bibel situ. Buka Matius 12:15. Baca perikopnya apa situ? Buka. Matius 12:15. Buka. Matius 12:15, kau baca perikopnya apa bunyinya di situ? Matius 12 ayat berapa? 15. Baca perikopnya apa di situ? Baca yang keras. Yesus sebagai hamba. Iya, dia menjadi hamba, dia menjadi manusia. Kan ketika Yesus jadi sabar. Ayat 1 membuang ayat-ayat yang lain. Filipi saya pasal tidak 2, buang. Filipi pasal 2 ketika Yesus jadi hamba, iya. Silakan lanjut. Menjadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai 8. Coba Anda baca. Sabar. Mana? Apa tadi? Iya. Apa tadi mengosongkan? Menjadi hamba. Baca. Mengosongkan. Oke, bentar. Mengosongkan dirinya menjadi seperti manusia, sama dengan kita, punya gigi, punya mata, punya hidung. Oke. Ketika dia jadi hamba, supaya kau pintar. Ketika dia jadi sabar. Kemana-mana ya. Iya. Ketika dia jadi hamba, siapa Tuhannya? Baca dulu. Iya, sabar. Ketika kamu mengatakan ketika dia jadi hamba, dia kepada Bapa di sorga. Sabar. Pelan-pelan. Iya. Ketika dia jadi hamba, siapa Tuhannya? Dulu. Saya bilang begini dulu, stop dulu. Saya bilang dulu sama kamu harus menerima kedua sifatnya. Kalau Anda tidak menerima kedua sifatnya, Anda akan beleng-beleng, ya. Mana dalilnya? Sebagai manusia dan sebagai Allah. Kalau Anda tidak menerima kedua sifat itu, mana dalilnya? Saya jelaskan. Oke, silakan. Baca dulu tadi Filipi pasal 2 ayat 6. Baca dulu. Oke. Filipi pasal 2 ayat 6, ia telah mengosongkan dirinya. Sampai 8. Iya. Dan menjadi sama seperti manusia dan menjadi taat. Iya. Nah, dia taat sama siapa? Iya, menjadi manusia taat kepada Bapa di surga. Kok bertanya-bertanya lagi?
Iya, lanjut baca. Dia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa manusia dan menjadi sama seperti manusia. Dan dia taat. Dia taat kepada siapa? Kepada Bapa. Kenapa Tuhan taat kepada Bapa? Masa Tuhan taat Dia kepada begitu, Tuhan? Om. Pak, dia begitu. Dia kan menjadi manusia, mengonsumkan dirinya, menjadi seorang hamba. Oke, baik. Baca Dan Kolose 2 kepada nomor Bapa. 9. Dia Coba buka Kolose 2 nomor 9. Kepada Allah yang benar. dan Oke, ilah buka Bapa. Kolose 2 nomor 9. Jangan kau lari-lari kemana-mana. Tidak. Ya. Kita Jangan kau diskusi. lari-lari. Kau sejelaskan. Ini sudah selesai. Sudah selesai. Buka ini. Kolose 2 nomor Iya, 9. sudah selesai yang ini. Iya. ayat ini. Kolose 2 nomor 9. Jangan kau Iya. lari-lari. Kau sudah kalah di sini. Iya, saya Bilang kalah. saja Iya, saya kalau kalah kau Pak sudah Pendeta, kalah. saya Jangan kau kalah. Buka banyak-banyak Kolose cinta. 2 nomor 9. Iya. Itu. Sudah 2 Kolose 2 nomor 9. Iya. Bilangan Iya, satu, Kolose 2 nomor bilangan 9. kau kalah dan ini sudah kalah. Oke. Iya, saya kalah 2 kali. Saya kalah Dia, teman-teman, Bapak, enggak apa-apa. lari dia, Bapak. Dia ini Buka munafik. buka Kolose 2 nomor 9. Sudah kalah mau guys. Kolose 2 nomor 9. Buka. Tunggu saya potong cerita dulu ya. Bapak, soalnya saya punya orang tua ada tegur-tegur karena sudah malam saya dimarahin. Jadi Jangan lari. saya agak dimarahin orang tua karena agak kuat. Enggak, saya tidak pernah lari. Dan Anda ini saya tidak pernah lari. Oh iya, buka Cuma Kolose karena 2 saya nomor ini 9. Tetangga Bapak Iya, ada Kolose tegur 2 karena nomor terlalu- 9. Kolose Baca 2. yang keras. Iya, saya baca. Kolose 2 nomor 9. Sebab di dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Apa yang maksudnya ini? Jadi dia kosong atau penuh? Yang satu bilang kosong, yang satu bilang penuh. Mana yang betul, kosong atau penuh? Iya, menjadi manusia. Dia mengosongkan dirinya menjadi sama seperti manusia. Kan keilahiannya kan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kolose 2 nomor 9 mengatakan tidak bisa apa? dibatasi oleh ruang Apa dan baca waktu. Kolose 2 nomor 9? Apa bunyinya? Dia berdiam di secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Jadi penuh atau Sebab kosong? di dalam dia berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan. Berarti penuh atau kosong? Kepenuhan kealahannya itu full. Iya, penuh atau kosong? Yang satu mengatakan telah mengosongkan dirinya, yang satu mengatakan kepenuhan. Mana yang betul? Sebagai manusia. Mengosongkan dirinya sebagai manusia. Coba kau Kepenuhan fokus, kealahannya ada jangan di- kau takut. yang tidak Ya, bisa bentar. Pelan-pelan. Sabar. Tahan. Ini, perhatikan saya. Di Filipi mengatakan dia mengosongkan, di Kolose mengatakan dia kepenuhan. Mana yang betul antara penuh dengan kosong? Mana yang betul? Maksudnya dengan yang betul. Ini ayat ini menjelaskan konteksnya berbeda. Ini berbicara tentang berdiam kau ketawa-ketawa terus. Oke, coba baca. Oke, yang tadi saya kalah. Itu Kolose 2 nomor 9. Berdiam secara apa itu? Kepenuhan kealahan? Iya. Berdiam secara apa? Jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Oke. Iya. Jadi Berarti menurut Anda kealahan, bahwa- sabar. Iya. Berarti Jadi menurut Anda, kealahan begini, Yesus begini. itu, Iya. sabar. Berarti kealahan itu berdiam di jasmani Yesus kan? Betul? Dia tidak bisa dipisahkan kan, Tuhan itu roh, ya? Iya. Roh. Jadi dia tidak, paham enggak? Apa bunyinya di situ? Coba pasang pelan-pelan. Kita ngomong ganti-gantian, satu-satu kita ngomong. Coba baca. Apa bunyinya di situ? Baca pelan-pelan dengan hikmat. Saya follow kamu nih lah, biar Sebab kamu di bisa dalam ikuti dialah saya di mana berdiam saja. secara jasmani Karena saya sudah 2 seluruh kali kalah sama kamu nih. Saya follow kamu nih. Oke, saya 2 kali. Ini mau 3 kali nih saya kalah. Dan kau kalah juga, no. Kau tidak pernah Oke. untung Coba sama baca saya, karena pelan-pelan. kau kan Baca pelan-pelan. berbelit-belit memutar lidah, ya. Baca Sebab di pelan-pelan. dalam dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di dalam dia. Jadi Kau kealahan kuping, itu, sudah berapa kali ya saya oke. baca. Iya, bentar. Kealahan itu kepenuhan di jasmani kan? Betul? Secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Di jasmani. Berarti jasmani itu tubuh kan? Iya, tubuh jasmani. Oke, mayat Jasmani, Yesus. no? Oke, sabar. Berarti jasmani itu tubuh. Berarti mayat Yesus Tuhan atau bukan Tuhan? Kemanusiaannya itu mati sebagai manusia. Kealahan Yang penuh sama- di mana? Sabar, kealahan penuh di mana? Jujur. Berdiam. Kealahan berdiam di mana? Kepenuhan berdiam di dalam diri. Di dalam diri. apa? Apakah Jasmani. dengan matinya Yesus mati juga Sabar. kealahannya? Pelan-pelan. Ya. Di dalam dirinya penuh apa? Penuh apa? Seluruh kepenuhan kealahan.
Di mana? Seluruh kau ini jangan berulang-ulang. Iya. Segala dalam jasmani, Oke. secara Jasmani. jasmani. Tubuh ini jasad atau bukan? Iya. Iya. Jasad ya? Iya, jasad, jasmani. Mayat Yesus Tuhan atau bukan? Saya katakan di sini yang mati kemanusiaan bukan Tuhan. Karena Tuhan tidak bisa mati. Kalau menurut Anda Tuhan bisa mati, enggak kan? Jangan kau pelintir-pelintir. Yang mati kemanusiaannya. Karena ada jelas ayat menjelaskan itu. Sudah jelas di situ 1 berbunyi. Petrus 3 ayat Dengar dulu. 18. Coba saya baca ya. Tunggu. Baca Tunggu silakan saya baca baca. dulu ayatnya supaya jangan kau pelintir. Berarti ini saya tidak kalah ya? Kolose saya tidak kalah ya? Membuang ayatnya. Ya. Oke, Kolose saya tidak kalah ya? Ini ayatnya yang akan membantah Anda. Oke, ayat yang membantah. Ayat silakan. ini yang membantah itu Kolose. Ayat ini yang membantah Kolose. Begitu. Kau ini ilmu begini, kau mau bantah-bantah saya punya pendeta. Ini saya punya guru di sebelah pendeta. Jangan kau bantah-bantah dia. Kau bantah saya punya pendeta. Ini pendeta saya suruh saya gas. Ini saya gas, kamu mencret kan? Baca 1 Petrus. Baca berapa? 1 Petrus. Oke. 1 Petrus 3 ayat 18. 1 Petrus 1 Petrus 3 ayat 18. Sabar, kita buka sorry ya, sama-sama. ini lagi debat dengan ini. Orang ini licik dia ini. Jadi dia putar-putar itu. 1 Petrus berapa? 3 ayat 18. 1 Petrus 3 ayat 18. 18. Ya, oke, silakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Pertanyaannya. Ya, menurut roh. Ya, pertanyaannya. Yang mati sebagai Allah atau sebagai manusia? Ya atau tidak? Tidak usah menjawab yang lain-lain. Sebagai manusia yang mati atau sebagai Allah? Iya, manusia. Jawab, jangan kau mati. Iya, manusia. Iya, manusia. Ya. Berarti jelas yang mati kemanusiaannya, bukan kealahannya, ketuhanannya. Oh, berarti dia mati. Karena Tuhan tidak bisa mati. Oh, berarti karena dia Tuhan tidak manusianya, kemanusiaannya. Tuhan tidak bisa mati. Ini kan dijelaskan. Kan kedua sifatnya kau harus terima. Kalau kedua sifatnya Anda tidak terima, Anda beleng-beleng. Ya, oke, berarti yang mati ini yang manusia ya? Berarti Tuhan tidak mati ya? Bukan keilahian. Kemanusiaannya. Tulis. Kalau Tuhan tidak mati. Iya, Tuhan tidak mati. Iya, tidak mati. Oke. Menurutmu coba baca, coba. Iya, sabar. Saya kasih ayat untuk bantah. 1 Korintus 11:26. Baca yang keras. Menurutmu Tuhan mati enggak? Baca 1 Korintus 4, 1 Korintus 11:26. Baca yang keras. Siapa yang mati di situ? Saya sudah tahu tentang perjamuan Tuhan kan? Itu baca, jangan sudah tahu, baca. Baca yang keras. 1 Korintus 11:26. Baca. Iya, beres. Sudah saya tahu. Kau baca. Kecil dari saya. 1 1 Korintus 11:26. Ya, 1 baca yang keras. 11:26. Saya tahu ini tentang perjamuan Tuhan kan? Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi Anda harus tahu di sini. Iya. Berita. Ini Iya, apa? Berita apa? Ini kan mengingat. Iya, berita apa? Yesus Kristus. Iya, berita apa? Iya, kematiannya. Siapa yang mati? Kematiannya. Iya. Siapa situ? Iya, Yesus. Ya. Itu yang tulis siapa yang mati? Iya. Siapa yang mati itu? Coba baca. Baca siapa yang mati? Kematian siapa? Iya, kematian Tuhan. Kan kedua sifatnya. Ini berbicara, ini tentang perjamuan Tuhan. Ingat, ini tentang perjamuan Tuhan. Berarti sudah mati dua-dua. Di 1 Petrus nomor 3:18 manusia mati. Di 1 Korintus 11:26 Tuhan mati, berarti dua-dua mati. Kami menjelaskan supaya Anda paham. Ini berbicara kedua sifatnya. Iya, silakan. Ya. Itulah saya jelaskan kepada Anda bahwa ini dalam perjamuan Tuhan itu Rasul Paulus lewat ilham Roh Kudus menjelaskan tentang pengorbanannya, mengingat kembali, mengenang kematiannya ya. Itu Tuhan ketika dia mati. Dan ini dijelaskan dua sifat sama dengan 2 Petrus sama dengan Lukas 2 ayat 9 sampai 11 ya. Telah lahir itu sebagai manusia, kemanusiaannya. Telah lahir Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berbicara kedua sifatnya. Kalau Anda hanya menerima ke satu saja, itu Anda tidak akan nyambung. Berarti yang lahir itu manusia atau Tuhan? Lukas 2 nomor 11 tuh.
kan Bagaimana? yang lahirnya Mr. Loading? sebagai manusia. Terlalu Kan sudah berat dijelaskan dihadapi ya. tadi. Nampaknya Anda terlalu Tidak berat enak, menghadapi enak sama dia enak. Poten, ya. Sama dia enak Pak Pendeta. Saya kalah 2 kali sama dia. Saya sama dia enak. iya. Saya kalah 2 kali. Saya mau cari menang dulu. Sudah 3 kali kau kalah. Oh, Yang sudah 3 kali Pak Pendeta, 3 kali. Kau tidak 3 kali menang. saya kalah 3 kali. Iya, kami iya. ini. Oke, lanjut, Oke. lanjut. Kami ini saya kasih Lukas tahu- 2 nomor saya kasih 11. tahu sama kamu. Ketika Iya, kami Lukas 2 nomor membaca, 11. kami mengerti. Iya. Iya, Lukas 2 nomor 11 baca. Iya. Baca. Iya. Ya, itu telah lahir juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Itu berbicara tentang kedua sifatnya. Yang lahir kemanusiaannya, ya, yang bicara Tuhan tentang keilahiannya. Jadi Berarti apa? dua natur sudah ada waktu lahir. Tuhan bisa mengambil kedua sifat itu. Kenapa tidak? Iya, Bisa. iya saya tanya. Berarti di Lukas 2 nomor 11 hari ini telah lahir bagimu juru selamat manusia Tuhan di kota Daud. Berarti dua natur sudah ada di situ kan? Iya. Sepenuhnya Tuhan, sepenuhnya manusia, betul kan? Kedua sifatnya diambil. Iya, sudah ada kedua sifatnya itu Oke, kan? tunggu kamu Iya, ya. sabar Iya. dulu. Baru saya bilang. Sabar dulu. Iya. Tunggu. Lanjut. Oh, oke. Nah, jadi begini, yang menyandang juru selamat itu ditujukan kepada kepada Tuhan, ya. Yang menyandang juru selamat kepada Tuhan. Oke, kita baca di dalam Yesaya pasal 43 ayat 11. Saya kasih jelaskan kau ya. Yesaya ini di dalam perjanjian lama. Perjanjian lama itu sebagai penuntun. Perjanjian lama sebagai ajaran ya, harus Anda ingat. Jadi harus membagi firman Tuhan dengan sebenar-benarnya. Di dalam Yesaya pasal